Mas Boy, Lu jangan kunci kamar lu ya. Pas gue kan masih pada tidur. gila. Tolong deh Pak, izinin. Nanti mic step gue bawa mic dikit nih. Lu boleh nyebutin produknya sih? Dangdut, kopi, filter, perempuan nggak pakai baju kan? Kebetulan gue di DS, gue kemper. Di Jackmania punya Infocom, Persija benar punya Persija. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tuh bete. Kita ngikutin si siapa? Emon, Mas Boy yang bukan kita kayak Emon. Oke teman-teman, balik lagi di episodenya Brave Culture. Hari ini kita udah kedatangan tamu spesial, dua cowok ganteng. Keren Ganteng lah ya. nggak sih bete menurut lu? Ganteng lah. Temen gue gak ada yang jelek. Cuma Ewin Gondrong doang. Ewin Gondrong. Itu ada nanti di itu bete ya. Dua cowok ganteng, tamu kita malam ini keren juga, salah satu GM juga BT ya, Ya, dua-duanya pendiri Jackmania. Pendiri Jackmania. Sangkatan dia abang-abangan gue nih berdua nih. Sangkatan dia, berarti lu tahu dong kalau sangkatan Enggak, dia. dia lebih tua dari gue berdua. Serius lu? Iya, dia berdua lebih tua. Gue lebih muda. Ntar kita tanya langsung sama orang ini BT nih. Lo kalau depan tren selalu bilang muda emang lo. Beberapa episode nih ngomongin begitu mulu. Dan juga hari ini kita bakalan nggak ngulik tetap kecintaan dia kepada klub kita Jakarta Persija pastinya, tapi juga kita bakalan ngulik keseharian dan pekerjaannya dia. Siapa sih dia itu? Yuk, tepuk tangan yuk buat Bang Jo dan Bang Tito. Nengok dong. Itu black berat ngomong-ngomong nih. Hitam semua ya. Ini kan sesuai brand. Makanya, kenapa sih cowok nggak suka baju-baju warna? Lu nanya gue? Iya nih. Kalau menurut gue hitam tuh misteri. Misteri. Nates dong misteri dong. Oke, Bang Jo, Bang Tito sehat ya? Kabar alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sehat. Sehat ya. Itu nih pada pakai masker gitu dong kan. Ini dari luar. Ya, kalau kita kan udah di swab. Iya. Ya tadi jadi buat teman-teman di sini, ini kan masih episode pandemik ya. Jangan bingung kenapa gua sama BT nggak pakai masker dan tamu-tamu di Brave Culture juga jarang yang pakai masker karena memang sebelum kita syuting kita udah swab pastinya Swab, udah BT. pasti. H-2 jam kita swab. Jadi itu di Brave ini ada alat swab PCR-nya dan dokter privasi pastinya. Iya, dokter kondang. Ondang. Oke, Bang Jo sehat ya, Bang Tito alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk ngapain nih? Saat pandemi kayak ini Bang Jo dulu deh mungkin deh bisa diterangin dulu deh. Sibuk nunggu jadwal. Nunggu jadwal. Jadwal ngapain nih? Jadwal kerja. Oh, jadwal kerja. Oh, Bang Tito selama pandemi ini lagi iseng ngapain nih Bang nih? Kesibukan Bang? Iya, sama kayak juga sih. Sebenarnya sibuk ngarep jadwal juga. Ngarep jadwal ya, ngarep jadwal ya. Sama. Nih, gua agak tertarik di BT nih. Yang dimaksud jadwal sama mereka tuh apa? Mungkin dari sisi kalian mungkin sebagai GM atau jadwal pekerjaan kalian masing-masing gitu nih Om nih. Dari Bang Jo gimana? Jadwal kerjaan. Jadwal kerja. Iya. Emang kalau boleh tahu ngapain kesibukan kerjaan sih Bang? Bisa dibilang kalau saya sih bilangnya seniman juga ya. Seniman Oh, bos. seniman. Seniman bos. Jackmania tuh keren-keren bos. Seniman. Seniman juga kan walaupun tidak di depan. Oh ya, berarti lebih ke backstage kali ya? Iya, profesional teknisi tim. Profesional teknisi tim. Gue kurang paham tuh kayak Itu gitu. dia BT, gua aja yang Itu. berpuluh-puluh tahun gue yang ngeband juga bahasa-bahasa gini gua masih agak ini nih BT nih. Bahasa ininya jongos lah, jongos kru. Ya, tapi lebih ke profesionalnya ya, lebih ke teknis si talent itu main gitu. Iya. Kalau ke jadwalnya juga Bang Jo itu juga. Ya jadwalnya kan KJI juga. Oh, Nah, nggak maksudnya jadwalnya Bang Jo yang atur juga apa ada tim lagi gitu? Nah itu ngikut si manajer ngoling. Oh. Setiap band atau solois penyanyi atau season player yang ngikut band-band. Oh, Band gitu mirip, gitu. ya udah. Berarti Tunggu- kalau tunggu kata recording anak, lah. iya kalau kata anak zaman sekarang tuh crel men, crel betul, crel lo, bener nggak? Crel bener nggak? Apa? Seru. Bener kan? Kru ya kan tuh, bener gua gini-gini anak pin anjir gila sih. Kalau BT mungkin nggak tahu nih deh, Gua nggak ngerti. lo sempet ngepen nggak sih BT? Gue pernah, waktu sekolah kebetulan gue di DS, gue kemper, SMP di DS, Asporbi. D- Gue sekolah gue gak ada yang jelek, sekolah gue keren-keren mukanya, di Asporbi, DS, gak ada tuh namanya Ripels tuh, Ripels. Yang lo sebutin tuh swasta BT. Masa gue gak pernah negeri? Terus lo bangga nggak negeri? Gue masuk negeri, cuman gue gak mau, ini swasta.
Karena aku main di situ. Oh, berarti lo sekolah untuk temen ya, bukan karena pintar bokap gue. ya? Kalau pintar gue. Oh, iya, percaya kita ya. Ntar kita tes ya kan. Kalau Bang Tito nih, Ya kalau gue sih lebih kayak di belakang layar. sama dong berarti sama Bang Sama Tito. sih sebenarnya kan jauh. Jangan-jangan satu tim? Apa perbedaannya nih? Gue bingung. Bedanya ya mungkin ya gue juga sama kru juga kayak dia. Oh, Tapi ada juga gue yang kayak gue bisa jadi road manager juga, tour manager juga ih, bisa. road manager, ngomongin road manager nih Bang ya. Ya. Abang pernah tuh jadi road manager tuh megang salah satu band punk rock lah, anak-anak Tomang, Peter Bellen namanya kan. Jalan. Itu memang capek loh BT jadi road manager BT, capek BT. Karena urus semuanya ya. Iya. Iya, hari H itu tanggung jawab udah road manager BT. Jadi berarti lu Buset. bangun paling pertama, tidur paling terakhir. Betul banget. Oh, kalau gue begitu gue duluan tidurnya. Itu ada kejadian lucu juga sih kayak salah satu mungkin kayak gue pernah di satu kota di Jawa Tengah. Ya emang malam itu kita emang acaranya santai banget, terus emang besok meskipun flight pagi kayak biasa. Jadi emang pas malam itu gue udah bilang sama anak-anak gitu, pokoknya lu silakan pesta sesuka lu gitu. Abis kerjaan kan emang bebas tuh, boleh ngapain. Oh, personil Bang Tito tuh ngasih info kayak gitu tuh. Produksi gitu. Oke. Jadi gue udah bilang gue bebas terserah lu mau kemana aja. Cuma ingat besok kita flight pagi gue bilang gitu. Profesional Jadi lah ya. jam 4 kita udah di lobby ya gue bilang gitu. Terus gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue mau pergi feeling aja gitu. Apa? Ini kayaknya kita besok ada gimana gitu rasanya. Ya udah akhirnya gue balik lagi ke kamar, satu-satu gue bilang, gue tulis aja di grup, lu jangan kunci kamar lu ya, lu kamar lu jangan ada yang kunci gue bilang. Jadi lu tidur tanpa mengunci kamar pokoknya ya. Semua jangan dikunci. Terus gue turun, seperti biasa gue turun paling pertama, gue ngurus check out sama si makanan anak-anak, karena kita bungkus. Kok jam yang turun, gak ada yang turun nih ya kan, gue udah mulai curiga nih. 1-2 orang doang turun, 3, 4, 5 turun personilnya duluan. Kru gue gak kayak gitu. Oh, itu kurang aja sih itu namanya. Itu ngaco sih. Harus sengaja gimana ya? Pas gue masuk kamarnya gue buka, wah bener ya pada dikunci nih. Pas gue buka masih pada tidur. Iya. Tapi lu PR berarti kerjaan dia. Iya, tapi lo bayangin dong, yang ngegaji mereka turun duluan sampai digaji gitu loh. Tapi ngomongin kru, gue juga pernah kejadian lucu tuh Bang tuh kan. Jadi sebelum road manager itu gue itu lebih ke vokal kan, gue ngukurin vokal Bang ya. Dan ada satu momen di launching band juga waktu itu Quick and Easy kalau nggak salah, kalau abang-abang tahu band Quick and Easy kan si Raymond itu kan. Peter Bellen main dah tuh kan di salah satu listnya itu. Set, udah main, udah besok Peter Bellen main lagi nih ya kan, set. Pas gue mau cek mic-nya satu box ya kan, tau-tau vokalisnya nentek ya kan, ngelemparin ke gue ke box. Cet, lu semalam mabok ya Bok? Kagak, emang kenapa? Lo lihat tuh dalam ya kan, nggak tahu mic-nya mic step, gue bawa mic dikit tinggal. Punya gue akhirnya potong gaji. Berarti tapi seru ya, seru kerja kayak gitu, seru Bang ya? Seru ya? Kalau dari Bang tuh kayak pengalaman Bang itu tadi ada nggak tuh kayak gitu? Gak beda jauh kan, saya juga sama sama dia, kadang road manager juga, kadang kadang double job, ngelakuin road manager juga, tergantung callingan si bandnya, apa si artisnya, apa solisnya, hampir sama. Yang lebih parah, ya saya nggak mau nyebut bandnya, salah satu band besar, itu lebih parah. Saya tapi band besar ya? Iya. Di Indonesia ya? Iya. Oke. Ada ya. Saya berangkat sama tim produksi, personilnya saya tinggal. Lalu sih gimana? Lah gimana? Orang callingan jam 4 subuh. Ya kan? Paling telat personil itu jam 4 subuh ya di bandara. Kita tim produksi setengah 3 pagi udah sampai masukin alat banyak ya, alatnya satu mobil box. Ini gak dateng. Ya udah deh. Sampai saya pesan sama orang, "Aduh, boleh nyebutin produk nggak sih?" Bebas, KFC. Iya. Pegawai KFC. Oh, KFC itu yang lagi hangat tuh ya. Yang kemarin dia. Iya. Saya titip, saya kasih 100.000, Mbak. Saya titip ya, nih personil saya, Mbak, tolong personil band ini. Oh ya, tahu. Oh, mesenin, jadi Bang mesenin. Ini tiket ya. Saya di grup, saya kasih. Nih, sudah saya titip KFC ya. Oke. Pokoknya itu jam 4:30. Pokoknya abis azan subuh tuh 4:30 lewat berapa. Udah aja nggak datang. Aduh gimana nih? Udah deh, yang penting alat udah masuk, dan masuk. Berangkat ke Palembang. Ya kan? Tim produksi itu yang terbang. Sama tim produksi sama saya tuh. Karena soundcheck itu ngejar, ya jam-jam soundcheck lo tau lah, 6:30 jam 7 ya kan. Pas
Pas sudah datang, kan ada tulisan gitu tuh, Yeah. nama bandnya kan, ya gitu ya, si Yeah. panitianya. Mas personil mana? Kita tinggal. Wah, Terus panitia responnya gimana? Responnya langsung mendadak panik dong. Panik lah pasti. Panik. Tenang. Potong aja dari biaya itu sesuai dengan di kontrak. Oke. Cari pesawat paling telat sore. Maksudnya sore-sore, karena mainnya kan jam 11 malam. Oh, karena eventnya malam ya, karena Udah. kondisi Kita soundcheck. tetap ngebut dong dari bandara langsung ke lokasi. kita tetap soundcheck, santai, tapi deg-degan si panitia antara dapat apa enggak. Iya. Oh, pesawat. Tiketnya berarti. Karena kan si acaranya ini tiketnya udah terjual habis, walaupun ada 4 bintang tamu, tapi kan Salah satunya siapa tuh kalau boleh tahu 4 bintang tamu itu tuh? Bukan si band yang tadi, event gede berarti ya? event gede, karena waktu itu ada Stand and Rabbit, ada apa? Salah satunya ada band Ungu. Oh, Gede berarti. sekelas Kalau itu gua- gitu. Kalau biasanya di RW kalau gua. Salah satunya gue lupa band alay itu apa ya namanya? Band alay. Apa sih? Bagindas ya? Oh iya. Ya pokoknya gitu ya. Gue langsung nyebut bagi gue lagunya tuh gue yang suka tuh. bukan ya, maksud gue genrenya alay. Oh iya. Bukan orang. Tapi gue suka lagunya, gue suka. Lagunya gini. Nah. Oh iya benar. FTP. Pokoknya si ganteng tuh, bener kan? Sempet kasus sama Nikita Mirjani kok. Iya. Gue ngikutin lagi Ya tuh. pokoknya itu lah. Gue soundcheck dah sampai ketemu band, Gitu. sampai ketemu band yang lain. Weh tumben majikan lu pada nge-soundcheck. Masa gue bilang ketinggalan. Kayaknya Nggak mungkin. mungkin. Akhirnya dapetnya mereka sore-sore. Lagi alik. Kalau boleh tahu siapa sih itu? Saya nggak mau sebut bandnya. Nggak kenal juga, lu pancing ya. ya. Pernah kerja sama saya dulu. Oh dulu, sekarang udah enggak. Sekarang enggak, karena bandnya juga udah nggak ada. Oh udah nggak ada. Ayo coba lo tulis di komen deh itu kira-kira satu ya. Sekarang bandnya nggak ada. Yang sekarang Ya. udah nggak ada. Kalau fans saya yang nonton ini mah tahu pasti. Iya, yang udah nggak ada pernah manggung sama Ungu sama tadi Stereo Rapid di Palembang ya. Palembang. Tahun? Tahun ya beberapa tahun yang lalu Iya. lah. Iya, lo cari dah tuh kasih tahu gue ya. Bandnya udah nggak ada. Udah nggak ada. Kasihan juga almarhum. Innalillahi lagi dong gitu. Udah tuh saya tinggal, ya nggak salah dong. Enggak dong, itu profesional sih menurut gue. Tapi sana tapi masih deg-degan. Iya. Terus ninggalin majikan. Ya, Bos. oke deh. Ini kayak apa ya? Orang mungkin kayak ngeliat kerjaan gue sama Johan nih. Seneng gitu. manajer atau Iya, pistol. enak gitu. Ya kita kadang ngalamin kendala yang kita nggak bisa duga gitu, kayak gue pernah ada di suatu bandara kecil di Lombok. Itu pas lagi mau pulang barengan sama rombongan mau umroh. Terus Yang buka Lu bayangin coba. barengan rombongan umroh itu ramai, udah seramai Ramai lah. Iyalah, umroh gitu ya. Ramai banget. Terus dia yang check-in counternya yang buka cuma 3. dan lu harus buru-buru. Dan gue Iya. Kelar itu, kelar nih. lagi. Gue nyampe pas bilang, ini rame banget nih. Gue bilang, gimana kita masuk? Dia bilang, udah deh turunin alat dulu. Gue bilang. Ya. Kebetulan gue waktu itu bareng sama salah satu band tua dari Jawa Barat lah. Waduh, yang tua Jadi aja. Iya. ada band tua Jawa Barat, barengan main sama band gue, bukan Iya. gue yang main, bukan band Iya, Jawa iya. Barat itu. Jadi karena ngantri rame, terus juga gue lihat, wah gila udah tinggal satu setengah Mepet, jam lagi nih, mepet, mepet, gue mepet, belum ya. masukin alat. Jadi lah terpaksa gue ngibul. Gue ngibul aja, gue kali kok nih sama si manajernya. Kita bilang aja kita satu band, ya, tapi beda flight, maksudnya beda tempat duduk doang. Jadi gue terpaksa bilang, dari mana nih mas bandnya? Ya gue bilang lah, dari Slang. Baru cepet. Oh gitu. Berarti faktor nama bandnya. Tahu ya? Tahu. Jadi kalau gue bilang mungkin nama band gue juga pasti dilayanin. Cuma mungkin gue agak dilama-lamain dikit lah gitu. Tapi kalau udah mau Sebenarnya kalau misalnya gue bilang misalnya karena gue bilang nama Slang, jadi cepat gitu. Itu pernah, itu ampuh tuh bang. Ampuh tadi. Ampuh, langsung dilayanin gue. Oh. Langsung masuk, pas banget gue selesai, datang si band tua yang dari Jawa Barat ini, langsung gue suruh bikin rangkaian lagi, udah gitu aja. Jadilah kita masuk. Baru tahu juga. Tapi pihak bandara emang nggak nanya sedetail maksudnya, Nah, oke itu. ID card bla bla dari kalau jadi, emang nanya, jadi kita memang selalu nyiapin kayak ID card fotokopian gitu.
buat pas check-in kan. Itu memang kita udah tahu, jadi pas check-in, nah lucunya dia pas gue bilang itu dia nggak ngecek satu-satu kan, dia cuma bro langsung ya. Begitu dia selesai ngasih boarding pass-nya, baru dia nanya, mas kakaknya mana? Bingung tuh jawab. Nahan pegawai bandara nahan tuh si Teng mau nanya ya kan. Gak ambil dulu boarding pass-nya gitu. Sebentar mas, kamar mandi dulu. Udah gue jalan. Lama itu. Ya ini sih sebenarnya gue bukan mau berbohong gitu, tapi gue di saat seperti itu kita iyalah berpikir betul cepat, emang harus ya berarti benar gitu. kesimpulannya mereka berdua ini selain jago memanage talent yang mereka pegang, mereka juga jago memanage tim bandara yang bisa digembul gitu. Pernah, gue pernah ngalamin juga ya. Juara nama band besar juga gitu. Oh, sebenarnya sih ada beberapa cara, cuma ya salah satu yang Tapi biasanya ini terdidik dari zaman dulunya deh. Maksud lu zaman dulu gimana nih? Karena dulu kan tau sendiri ketika mereka menjadi pengurus Jackmania atau jadi maksudnya kan mereka harus cepet. Oh, berarti memang udah ke mindset berpola pikir untuk di saat yang urgent ya, ngambil keputusan ya. Harus masukin drum di stadion cepet gimana walaupun di pandeng-pandeng polisi lama gitu. Oh iya. Berlatih lah. Make sense lah ya, maksudnya di pusat kayak begitu mindsetnya sekarang di pekerjaan ternyata bermanfaat ya. Ya ada manfaatnya juga. Iya, alhamdulillah ya. Pakai organisasi pakai di kerjaan nyata. Emang Bang Jo sama Bang Tito ini dari udah berapa lama sih maksudnya jadi seniman backstage gini, maksudnya seniman apa ya, gue nyebutnya apa sih kalau sekarang selain kru ngomongnya apa sih? Buru panggung. Iya, gue sempat dengar juga tuh ngomong ada orang yang bilang buru panggung, tapi ada yang bilang memang event. Ya seniman event, seniman backstage itu berkecimpung di dunia itu dari tahun berapa gitu kalau tahu? Kalau saya udah lumayan dari SMP udah kerja kayak gini. SMP? Nah, Udah dari SMP dia? nah. Oh berarti lo ini gue gak tau mah. SMP? Jadi kan bergunanya kan pas jadi pengurus The Jack dah. The Jackmania. Nah itu kan Baru dato ya? buat organisasi banget ya. Nah, saya tuh lingkungan punk hardcore kebanyakan. Lebih circle-nya tuh lebih ke lokal sama punk hardcore ska. Iya. Karena di Tanah Kusir tuh di Kostrad ya lingkungannya lingkungannya emang gitu. Yang lo datang pakai baju punk tuh kalau lagi rapat The Jack tuh. Oh itu. Sempet di meeting gitu. Sempet ya. Di pondok kita gue pikir punk gembel. Ya kan di zaman itu kan itu dandanan kayak gitu jati diri. Sekarang kan udah benar. Ingat. Ya, jadi SMP ya zaman ska punk ya lagi berjaya-berjayanya. Itu ngomongin SMP berarti masih berseragam. masih ikut-ikut yang nggak mikirin uang, makanya dapat uang. Seneng lah ya pokoknya seneng ya. Itu juga masih bego, belajarnya apaan sih? Sama juga. Ingat gak Bang Ju, bener-bener dapat bayaran itu dari band apa dan event di mana? First deh bener-bener Bang Jo ngerasain hasil dari pekerjaan seniman panggung ini. Uangnya sih nggak besar, nasi kotaknya yang banyak. Jadi itu gara-gara nasi kotak. Iya. Dari yang pengajian. Kan di kolam renang Pondok Indah kan itu kolamnya musik ska. Si Juan aja tuh rumahnya dekat. Tinggal naik sepeda. Sepeda BMX yang ini yang bangkunya bisa. Iya. Ntar bayar uncekel ya. Enggak, maksud gue gini Bang, berarti waktu di era-era umuran lo segitu band ska namanya Aloping dulu terkenal. Aloping. Band ska Praja. Jadi Praja. Iya. Dulu terkenal lah jam seangkatannya Jupang Gangfu. Jupang Gangfu masih tahu. Nah, gue bisa kenal Jupang Gangfu, terus dari dia, Artis Special Life dari dia, sampai kenalnya Kindergarten sampai Waiting Room. Waiting lah. Kan bingung Selatan kok mainnya ke timur. Nah, jadi lingkupnya dulu punk ska hardcore. Bener-bener yang anak The Jack yang kadang-kadang dilihatin nggak enak kayak gembel ya. Jadi di zaman itu. Iya, setuju. Harus pakai celana. Iya, yang nyelana apa kalau mau boker ribet banget itu udah bayangin. Udah gitu Doc Marte yang 10 volt lagi kan. 14 malah tuh. Udah gitu nindikan mulu ya. Oke, ya SMP udah. Jangan SMP udah berkecimpung ya situ ya. Gitu lingkungannya emang dulu Kostrad ya tau lah Kostrad tuh yang juga dari bulungan di zaman itu sekarang mas.
Tapi Oh. lebih ke selatan berarti men ya? Iya, emang dulu rumahnya di situ di Kostrad itu. Kalau Bang Tito sendiri dari 2000 berapa Bang berkecimpung di dunia kayak gitu? Kalau gua sebenarnya di pertama kali itu pas zaman kuliah sih. Gua sampai semudah zaman pas SMP. Banjo SMP loh. Lagi hobi-hobinya olahraga doang. Tapi kalau Atlet ya. atlet-atletan. Kuliah ya? Iya, makanya gue mulai itu pas banget gara-gara kuliah. Kebetulan gue punya temen itu dia wartawan di HI. Oh, pers. Ya, di pers di HI. Terus kita punya apa ya, mungkin satu hobi yang sama kali, sering main di kantor Satu HI. frekuensi lah ya. Frekuensi lah. Tiba-tiba ada kontak dari salah satu mall di Jakarta Pusat Oke. buat gantiin Niji yang tiba-tiba nggak bisa main. Oh, sebelumnya itunya pengisi acara harusnya Niji, Langsung tapi Niji. doi cancel. Doi cancel, gue nggak tahu kenapa, kontrak berapa bulan, 2 bulan Jadilah si teman gue itu nyanggupin. Oke, gitu ya. Iya, gitu ya. Iya, ayo dulu ke kasino ya kan urusan belakangan dah tuh. Gimana? Mulai deh tuh. Yang gue bisnis manager, lo front manager tapi bantuin gue cari player. Oh. Itu dadakan tuh ya? Dadakan. Akhirnya gue cari player, ada dapat Kemal. Kemal Ah. sempat jadi gitaris siapa ya cuy? Kemal siapa nih? Kemal Palevi. Bukan, Kemal. Pikir sempat Kemal. jadi di Raisa, seperti Raisa juga. Ah, Kemal. Oh, iya, iya. home band Raisa. Ya pokoknya season player Season lah. player. Ah. Terus dapat lagi si gue lupa namanya siapa gitu. Pokoknya dia sempat jadi sekarang udah jadi penyanyi. Oke, solois. Solois. Oke. Jadi udah akhirnya karena dari situ keterusan sampai akhirnya di satu media gue lihat si Mbak Melanie Subono buka kelas LO, bukan salah satu mimpi Kelas juga. LO? Iya, liaison officer. Gue kan ibaratnya gue mimpi gue tuh berlanjutnya sampai gue pengen ngerasain gue jadi nemenin si artis internasional kan. Oh, Bentar, ada ceritanya lagi tuh ya? Iya, itu harus cerita lagi. Oh. Gitu. Pokoknya Dari jalan situ ini gitu. jadi gue mulainya dari ngumpulin band dulu, gantiin satu band, terus baru gue mulai ngelanjut mimpi gue jadi LO, baru gue nerusin lagi di band. Oh gitu. Berarti kalau buat sekarang ini Bang Jo sama Bang Tito berarti lebih ke band apa event gede gitu maksudnya. Karena gue ngeliat beberapa gue kepoin dulu nih sebelum Doi datang kemari kan ya kan. Ngeri bro ya kan. Event IDKT ngeri kan, buset. Itu maksudnya kalau saat berarti sebelum pandemik ini memang fokus ke salah satu talent atau memang event gede gitu? Kalau saya mendeklarasikan saya orang freelance, saya nggak mau netap di salah satu band Iya, atau iya. solois. Iya, beda-beda ya. Ketraumaan. Tergantung BO berarti ya. BO kali patah gitu Pak. Saya tergantung booking ya, freelance. Ini kan open BO. Iya, oke, nggak usah kayak mau gitu. Oh, jadi selama itu memang Bang Jo bisa ya kan ada itunya apa? Iya. Ada cuannya, ada halal ya kan? Sikat pokoknya. ya. Karena saya mikirnya kayak begitu, satu acara bisa banyak saya band. Iya. Salah satunya saksinya ini. Iya, dia makanya- salah satu LO ngeband waktu itu band saya. Saya satu hari waktu itu bisa lebih lah 5. Ya, ini boleh nyebut acara Apa? Lebarannya saya itu acara Synchronize Fest. Ya terima kasih buat Ucup manajernya. Oh iya, Andika. si Ucup tuh iya. Ucup. Itu maksudnya Bang Jo 5 band itu di bawah Bang Jo semua tuh maksudnya? Synchronize itu dalam 3 hari rekor yang pertama 14 band. Wow. Si Synchronize yang pertama, Mm. yang kedua Baru muncul itu kan? Yang Ya. ada kangen bandnya? Nggak. Bukan. tahun kemarin. Tahun kemarin deh kalau kangen. Pokoknya Oh. yang pertama itu 14 Ah. totalnya, yang kedua itu 8, yang Synchronize ketiga itu 3, satu hari satu, yang keempat yang ada si kangen band itu Hah? 8 lagi. Karena itu keajaiban sih callingannya, karena ya kalau saya mau deklarasikan saya freelance. Maksudnya 8 band dan tadi beberapa band itu yang dalam 3 hari. iya itu semua Bang Jo yang ini tuh maksudnya kan yang itu ngurusin kan? callingannya beda-beda. Ada yang road manager sambil ngaturin, ada yang road manager tok, ada yang ngaturin doang. Puyeng nggak tuh? 8 band ya kan, tapi callingannya beda-beda. Di band ini Doi jadi ini, di band ini Doi jadi, tapi lagu takis semua tuh Bang. Nakis semua. Dan di situ ya kong kali kong baik-baikin Iya, Ucup iya. dan kawan-kawan, dan Ah. saya tidur di ruangan artis maupun ada juga si band yang baik ngasih kamar. Berarti di dalam saat 3 hari.
ada salah satu band besar. Enak. Gue kasihan sama lu, bener-bener kasihan. Gue dikasih kamar. Bareng sama si talent itu? Apa beda? Beda, maksudnya Oh, beda nanti dikasih kamar. Dia nyumbang dalam 3 hari, ada yang kayak gitu. Siapa bang? Gue julid gitu ya kan ya nggak kasih siapa bang? Ya itu kan beda-beda apa sih namanya apa kontraknya kan. Iya. Nah, tapi beberapa kali kalau untuk kerja bareng di band sama Tito nggak pernah, tapi kerja bareng Di event besar sering. LO-nya atau kita ketemu sering. Oh tapi lu sering berdua ketemu berarti ya? Iya. Ya lumayan sering sih. Seneng nggak ketemu deh kalau dia? Enggak sih, gue main gitu. Memicu perpecahan tuh itu. Gue seneng. Karena dia kan LO ya. Nah. Gue kalau manajernya atau gue kerja, Iya. itu mintanya kan Iya, sesuai iya. sama visual. Iya. Tapi justru ada gampangnya ya, karena Kenal. dia kenal. Biasanya dia malah gue suruh, Jo lu kesini aja gitu. Padahal kalau di birokrasi itu, iya benar. Jauh gitu, Jo ntar masuk lewat pintu sini, Iya. lu ketemu di sini sama gue ya gitu. Jadi Iya. gampang sih. Jadi gua Cuma ada apa ya, maksudnya ada sebutannya pas di saat Synchronize Fest tuh, Johan tuh kru 1000 band. Kru 1000 band. wah gila. Karena- Sampai dibilang begitu dia. Iya, karena gue pernah, ya maksudnya gue pernah ngeloin, gue pernah bawa band juga di Synchronize, terus gue pernah juga megang satu panggung. Satu panggung, tiba-tiba paginya ketemu dia nih soundcheck, terus malamnya main kan. Besok ketemu dia lagi gitu. Dengan talent yang berbeda. Beda. Iya. Bisa Jo lu berapa hari ya? Jadi ya akhirnya seru sih gitu ketemu, terus kita ketemu Oge juga waktu itu. Iya. Oke. Jadi ya senang aja gitu ketemu temen, terus ya lebih komunikasi lebih enak sih. Oh. Dan Oke, berarti. dan enak lah maksudnya. Iya. Mereka ini kan satu ini Iya, satu perkumpulan. satu- Jadi pasti kalau buat Yuyu udah enak-enak aja. Flow-nya jadi Enak, enak. iya, Jadi iya. nggak ada yang. Tapi itu doang, nggak ada lain event-event lainnya lu. Oh kalau event lain selain sinkron si Sondre kalau Sondre Sondre. kalau Sondre gue nggak berani banyak karena tuh daerahnya Kenapa ya? daerahnya Bali kan dan Dia- hotelnya gue hotel besar gue nggak ada yang tahu soalnya hotel besarnya nggak terlalu jalannya tuh masih awam di Bali. Tapi kalau buat ke tempat itunya tahu kan? Maksudnya untuk tektokan sama si artisnya sama teman-teman tim produksi agak susah kan, satu sinyal susah dan satu gede banget. Iya. Jadi gue nggak Iya, gede banget. gue nggak seberani kayak sinkron. Itu dengan pemikiran sedetail itu udah ketahuan jam terbang mereka men. Ya, Iya. maksudnya jujur Ya kalau selain itu WTF gue Iya, maksudnya ketemu dia juga. dengan pertimbangan kayak hotel, sinyal itu udah menurut gue jam terbang mereka udah gokil lah gitu lah. Itu nggak berani makanya dengan Tapi pertimbangan kan itu. luar Bang. kota kadang-kadang ada sih grup band yang sensitif yang yaudah gue potong ya karena lo nggak ikut loading ya udah potongnya gede juga. Tapi kan dari yang lain juga ada yang masuk. Gitu. Oh, Emang sih. Karena kan emang gua bener, nggak ikut dari bener, base bener. camp-nya. Bener. Gue kira di musik tuh ada potong-potongan juga ternyata. Ada, beda. Gue pikir di kantoran doang. Ya ribet juga banyak ya kan. Itu sih, Iya. ya moto kita sama gitu, cuan for life gitu. Bener. Cuan for life. Cuma mungkin bedanya gua sama Johan, Johan kan freelance nggak mau terikat di satu band. Kalau gua lebih senang malah yang pasti-pasti gitu, maksudnya. Oh. Gue di band ini, terus gue di misalnya gue roadman di band ini, gue manager di band ini, terus gue nge-crew di band ini. Jadi ya misalnya udah 3, ya udah gue 3 aja gitu. Oke. Kecuali tiba-tiba dadakan, ya paling kerjaan side job gue ya. Misalnya gue ada acara LOI untuk band internasional ini, paling gitu aja sih. Jadi gue memang nggak pernah ngerasain yang kayak Johan yang harus pindah dari satu panggung. Kayak waktu itu gue pernah ketemu dia nih, lagi makan, Juk, bantuin gue dong, kata dia. Udah gue bantu tuh waktu itu nge-set drum masalah ya. Dikasih duit kan lo dia? Ditraktir sih. Kan yang penting ada. Iya, bener. Bentuknya apa itu gimana Begitu ya? manggung, gua nengok dia udah nggak ada. Iya, Karena karena dia panggung lain. Panggung yang lain. Dengan talent yang lain. Iya. Jadi dia nitip, ya misalnya nitip ke temannya dan nitip ke gua juga. Bukan jadi cuma udah aman juga karena mainnya di aman. kayak panggung kecil gitu. Si playernya Playernya udah aman. ngertiin karena di lagu keberapa lu harus cabut. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan nggak semua band mengizinkan untuk freelance bang, setahu gue. Bener. Iya, karena zaman udah beda. Yang tadi gue bilang pengalaman dulu di band yang udah netep, udah besar, tiba-tiba ya konflik ada lah pasti lah ya. Mau ya udah akhirnya memikirkan, oke gue udah freelance aja deh.
Jadi balik lagi si bandnya, zamannya udah beda. Iya. Berarti sekarang bisa dibilang musisi-musisi Indonesia lebih ke band karena kan setahu gue kan basic Bang Tito sama Bang Jo ini kan kalau ngomongin itu juga keseringnya ke band jarang solois ya. Berarti memang di era 2021 ini kayak yang tadi Bang Jo bilang udah jarang lah yang ngekang-ngekang. Selama kontrak lo sama gue kayak gini, lo bisa kerjaan lo kelar, ya nggak masalah lo mau di mana ya. Lebih kayak gitu terus berarti. potongannya jelas, Ah. si bandnya terima karena potongan itu kan dibagi rata buat teman-teman tim produksi. Oh. Tapi sih ya mungkin tambahannya juga apa ya, meskipun gua kayak band bisa gua pekerja tetap, tapi selama intinya adalah pekerjaan gua udah selesai, itu mereka pasti akan ngizinin gua untuk kerja untuk band lain. Iya sih, yang penting Jadi kayak kerjaannya kelar ya. Ini kerjaan kelar, kayak gua pernah misalnya kebetulan waktu itu lagi di Bali, bawa di Soundray, ternyata abis Soundray gua ada acara lagi di Bali, di luar dari band ini gitu. Udah, mereka gue cuma anterin ke bandara, gue bantuin check-in, mereka udah masuk pesawat, gue udah udah gue cabut. Gue jadi sampai mereka selesai terus udah. Iya. Ya yang tetap pun nggak juga ngambil ngekang kayak gitu sih, Iya, benar. mereka juga Balik lagi, memang beda-beda Beda-beda. setiap manajemen band atau Pasti, solois. itu sih Beda-beda. pasti banget. Beda-beda. Ada yang ribet, ada yang slow, ada yang bayarannya oke, ada yang nggak sesuai ini. Ngerasain sih emang sih bete itu zaman kuliah juga dulu abang nyari duitnya kayak gitu tuh bang tuh. ya juga gue aja juga awal-awal cuma dikasih hoka bento. Iya, benar. Benar bete. Gua kasih uduk kali ya. Lewat karisma kalau dalam bete. Ngomongin event nih Bang Tito dulu deh nih. Kan sempat ngepoin IG-nya Bang Tito tuh ID card berjejer tuh ada tuh di feed Bang Tito salah satu tuh ya kan, dan itu ada beberapa event artis luar tuh. Tuh boleh sharing pengalaman nggak paling yang menurut lo paling Bang Tito suka sama si ininya nih gestarnya, dan lo juga ngerasain oh nyaman nih gue di event ini dan cuannya juga oke gitu. Event yang mana Jadi itu? sih sebenarnya kalau di di liaison officer itu gue sebenarnya nggak terlalu mikirin cuan, karena di situ gue pengen cari pengalaman ya, karena gue pengen cari ilmu juga dari si tim produksinya, dari manajernya, dari si artisnya sendiri juga gitu. Dan bonusnya adalah ya mungkin gue bisa dekat sama artisnya juga beberapa kali gitu. Nah ya mungkin ada 2 pengalaman sih yang gue nggak bisa lupain saat 3 sorry. Jadi yang pertama, gue pertama kali kerja tuh di Java Music Indo dulu. Java Music Indo? Ya karena gue menang kuis si Mbak Mel yang ada ini tuh, dia sebenarnya gue awal masuk juga bukan karena gue langsung masuk gitu, tapi gue ibaratnya gue diseleksi dulu sama dia, kayak bikin kuis tertulis. Nggak sembarangan lah ya, Iya, sembarangan. Pokoknya tertulis sampai akhirnya ada kayak dites gitulah intinya. Ya alhamdulillah gue dianggap. Dan pertama kali gue kerja tuh buat Stone Temple Pilot, konsernya Stone Temple Pilot di J-Expo kalau nggak salah. Tahu nggak lo tuh band namanya ya kan? Tuh Desta suka tuh sama tuh band kalau nggak salah tuh. Iya, Ya kan tuh Jalan Pilot tuh. Iya. Iya pokoknya nggak salah Iya, pokoknya. J-Expo. J-Expo. Heeh. Nah jadi abis itu pertama kali di situ gue masih salah banget ya. Jadi di situ ibaratnya gue dibentak habis lah. Masih awal tuh ya? Masih awal banget, jadi artisnya udah naik mobil, gue masih di luar. Masih akan lagi ya? Harusnya gimana memang Kalau kalau naik motor di mobil. Oh. Jadi begitu artisnya naik, mobil langsung jalan. Artisnya di mobil udah siap jalan, gue masih di luar. Itu satu. Terus yang kedua, ya abis itu gue sempat tiba-tiba kerja buat band favorit gue. Siapa tuh? Fans Sevenfold. Oh iya. Dia yang itu kan ada tuh lagi begitu tuh. Tahu gue bete. Beda era udah bete nih. Era gue udah. Iya. A7X ya. Jadi gue ngefans Bukan banget Excel, sama bukan. si Apa siapanya, Pak? gue ngefans sama vokalisnya. Oh, vokalisnya. Tapi siapa namanya vokalisnya? M Shadows. Iya, M Shadow. Muhammad Shadow. Iya. Bukan. M-nya apa gue nggak salah ya? M Shadow. Michael lah. Nah, Michael lah yang diganti. Bikin nasi kuning dulu lu itu ganti nama orang. Masalah. Oh, vokalis drummernya udah meninggal ya kalau nggak salah ya? Jadi waktu itu drummernya udah drummer yang baru. Oh, itu Bang Tito yang jadi LO-nya Avenged waktu itu. Iya. Wow. Nah, gua dari bandara jemput sampai hotel, gua satu lift sama dia. Satu lift, gua cuma bisa ngeliatin yang pegang Gede kan Bang tuh orang loh. Itu gede banget, BT personilnya gede-gede banget. Ngeliatin deh, gua foto enggak. Ah, enggak deh. Gitu. Tapi emang nggak boleh kalau foto? Emang awalnya nggak boleh, dari manajernya nggak boleh, Oh. terus dari promotornya juga nggak boleh. Walaupun WLO-nya? Betul. Jadi gini sebenarnya,
rulesnya sebenarnya dia lo tuh emang semua tergantung dari manajer dan promotornya. Kalau memang lo nggak dikasih, maksudnya ibaratnya gue nggak akan boleh foto kecuali si manajer yang nyuruh atau promotornya yang memang izinin. Gitu. Jadi ada kalanya memang ya kayak dia gitu, meskipun gue udah ngefans berat, gue satu lift, nganterin ke kamarnya, nganterin dia makan, nganterin mobil sampai konser. Gue udah niat selesai konser di bandara gue mau foto. Iya harus ya, itu udah dalam lagi. hati banget kapan lagi ya kan? Ternyata ada masalah di konsernya, akhirnya gue nggak jadi foto gitu. Iya. Udah akhirnya gue ikhlasin aja begitu dilatih, ya dia pergi. Pas nganterin makan ya kan, maaf makan ya kan, gitu ya kan, panggil shadownya begitu ya. Saya makan jam terbit sama, kayak check-in jam-jaman. Ya lo pengalaman banget. Check-in jam-jaman. Ini kan maksudnya kan makan. channel kita kan lokal ya. Kalau kita julitin dia nggak bakalan tahu juga lah ya. Itu ribet nggak sih tuh bang? Untuk level si Avengers itu? Dia sih enggak sih, soundtrack manajernya juga asik. Nggak minta diajak ke Blok M gitu malam-malam gitu? Jalan-jalan. Nggak request? Tapi ada yang minta diajak ke Mangga 2 aja ada. Waduh. Mangga 2? Weh, paham dah lo ya kalau Mangga 2 lo pade ya? Kalau makin Iya. gimana emang? Ada sih tuh itu masuk terminal Lu ngapain dikit. ke Mangga 2? Ya enggak kan, sampai tahu dia mau ngerasain gigs gigs lokal lah ya kan? Belajar alat musik. Iya, belajar alat musik. musik. Ada di situ Bukan tuh. nyari gitu-gitu Bukan dong. Dia nyari apa, ada yang beli jam KW. Oh, mereka lebih suka begitu ya? Pagi kalau kayak DJ kali ya, mungkin dipikir dia kerja di luar mabok jam jatuh, Iya. ya bodo amat beli yang KW super gitu. Kalau dia pakai pas badannya asli aja. Iya, beda kalau sama kita nih meeting Kita gitu cari kata asli ya, mau beli asli ya. minjem bareng aja, itu gitu kan temen-temen ya kan? Iya, gila. Oh, Yang Oke, kedua yang oke. berkesan si Avenged Sevenfold, yang ketiga Lanjut, ya ya. berkesan ya Maroon 5 gitu. Wih, Maroon. Maroon 5 Kenapa lo nggak ngajak gue toh? tapi nggak kenalin gue dari dulu sih beda sama Dito, kan lumayan gue bisa banget. Gue juga segan kalau WhatsApp dia kadang-kadang segan. Oh. Senior ya kan. Iya. Terakhir Dia- Maroon 5 ya? Iya benar. Karena apa ya? Dia ramah banget sih sama orang-orang. Terus Si Adam Levine ramah ya? Adam Levine ramah. Ya si manajernya sih emang galak. Cuma apa ya, kita kerjanya emang alhamdulillah beres, terus semuanya juga mungkin sesuai sama kemauannya dia. Sesuai ini Jadi begitu selesai meet and greet, tahu-tahu tiba-tiba manajer teriak gitu, lu semua harus foto kata dia. Wih. Udah, nah itu baru dia tuh gua foto. Wah, Sweet. Langsung. ada Mas Ino kan tadi. Bisa dong. Maroon 5 gila. Kalau Vanggil sendiri Yang internasional. internasional. Alhamdulillah. Halloween. Halloween tahun berapa ya? Band metal. Enggak, maksudnya Tahu, ke dia kitanya, tahu. ke kitanya. Gue tahu maksudnya ke kita, ke Indonesia waktu itu tahun Pertama berapa? kali datang yang dibawa sama Lock Sebot yang tour Jakarta sama Medan. Yang pembukanya itu band rap rock. Tahun 2000-an tapi, apa tahun 90-an? gue lupa 2002 apa 2000? Di 2000 awal dong. Iya. Gua awal kayaknya. 2000-an. Halloween datang sini. Iya. Pokoknya itu awal-awal saya menuju profesional. Cie. Wih. Halloween loh, sekelas Halloween gila loh. Itu juga nggak sengaja. Jadi kan saya tuh pas dari Kostrad itu kan karena warga sipil akhirnya udah digusur lah ya Iya. secara baik-baik, bukan yang dipaksa Iya, gitu. nggak kayak di berita-berita lah ya. Nah. Wah, pemerintah mau baik, nggak kayak gitu ah. Walaupun ada yang kayak begitu. Akhirnya saya pindah tetanggaan sama salah satu drummer ya, waktu itu zamannya anak kecil si Dimas Narawangsa. Waktu itu anak ajaib masih bocah Oh, kecil. iya, iya, iya. Sekarang itu yang satu pacarnya Eva Celia. Iya, tahu. Nah, emang jago banget dari lahir tuh emang udah drummer ajaib. Dari situ diajak jadi ngakruin dia karena basicnya emang bisa main drum. Gitu. Akhirnya di situ belajar menjadi profesional teknisi drum bener, perkusi maupun secara benar dengan baik. Nah dari situ berjalannya waktu, anaknya semakin terkenal, semakin naik, ngikut dia terus. Nah di situ juga tiba-tiba Halloween datang. Saya lupa di tahun berapa, 2001 Anggaplah 2000 ah, awal. kayak gitu lah. Heboh-hebohnya musik itu lagi naik, terus si hip metal juga lagi Iya, naik kan. heavy metal itu. Iya. Kan. Hip metal lagi naik, heavy metal juga rock itu lagi naik. Udah pakai krunya Gilang Ramadan aja sama Demas kan sama-sama. Kalau di zaman itu Demas, wah Iya, lagi top-topnya lah. lagi top-topnya. Kalau zaman sekarang Gali lah, Iya, Gali iya. jazz drum yang Gali bener-bener jazz yang wow, simbolnya banyak lah, Ya, kayak pohon. udah muter begini nih kan. Lama-lama dia gendang. Akhirnya ya udah
saya berdua tuh, saya Ah. diajak sama bapaknya kan Arya Teja tuh, terkenal juga di kalangan film. Jadi diajak dari situ akhirnya. First day internasional Iya, berarti internasional. Halloween langsung digebel langsung tuh. Sama nggak bisa foto, karena kan statusnya kerja. Lama. Walaupun boleh, akhirnya boleh foto, tapi kan zaman itu kan HP saya Alcatel Pak. Apaan tuh? Dan lu nih, ini belum bisa jawab mungkin BT, gua nggak tahu masalahnya. Alcatel tuh apa tuh? Fotonya nggak ada, HP-nya nggak ada foto. Di zaman Oh, itu ya pasti Ericsson, ya, Samsung gitu-gitu kali ya? ya, zaman itu belum HP belum ada foto, jadi Iya. 2000-an memang belum ada. Halloween berarti iya, bang, sempet ya? jadi itu nggak sengaja juga karena apa sih berjalannya waktu sambil belajar menjadi profesional, Ah, tiba-tiba dapat tantangan dari si bapaknya Demas. hmm. Mau nggak Halloween? Kenapa? Gue nggak tahu. Gue basicnya dari Justru malah Bang Jo belum pernah, maksudnya nggak terlalu mendalami musik-musik kayak Halloween itu malah? metal yang jadul. Ah. Enggak, tapi kan waktu itu tongkrongannya ya udah tahu grindcore, Iya, tahu lah, iya. punk hardcore udah pasti tahu. Jadi gua, apa nih? Ini band zaman saya muda, kata bapaknya si Demas. Pas lihat, oke juga speednya kayak melodi. Iya. Ya udahlah, oke. Ya, karena saya nggak ngefans dan saya nggak suka, ya udah kerja aja. Ah. Tapi pas ngeliat Padahal legend. Iya, Legend. berarti kayak anak gawang. Iya, anak gawang ketemu itu. rival ya kan? Ya, biasa aja lah proper, tapi kan ternyata nyeselnya kan pas udah Iya, dewasanya kan padahal foto legend. bareng gitu. Halloween. Ya udah di situ separuh saya ke kanan ngerjain setnya dia, Ah. ke kiri si krunya Gilang Ramadan, si Bang PI, karena udah senior tuh bapak-bapak. Oh. Mungkin waktu itu umurnya udah berapa, dia udah 30-an berapa Di saya- tahun itu ya? Nah, saya juga masih muda banget ya. Dari situlah Sekarang juga masih Iya. muda, Bang. Suka Suka ya, ini. akhirnya dari situlah apa ya, bisa dibilang kayak mencetus kayak oh tuh krunya Demas pernah sama itu. Mulai dari situ tuh. Dan Demasnya juga waktu itu di zaman itu lagi naik daun, Ah. lagi ada di TV, ada apa Iya, siapa, lagi siapa. oke lah ya pasarnya. lagi oke lah. Nah. Di zaman itu kan drama anak kecil Jarang wah banget. Iya, Nah, maksudnya Sosmed ngeliat belum sosok ada. kecil, iya anak kecil gitu Hebat. ya kan. Nih, dari tadi kan ngomongin kerjaan nih mulu nih BT nih. Abang pengen nanya nih buat Bang Yus sama Bang Tito nih. Pernah gak sih tapi udah sempat apa bukan sempat tapi sudah berkecimpung di pekerjaan sekarang ya. Tapi Bang Yus sama Bang Tito nonton satu konser yang memang kalian idolakan tapi tanpa bekerja, jadi datang benar-benar sebagai penonton gitu. Tapi di mana udah emang pekerjaannya kayak sekarang gitu. Pernah gak? apa ya kita pernah bareng ketemu Bener-bener nggak ngurusin kerjaan Jadi nih. nonton, bener-bener Datang nonton. bener beli tiket, ini datang nikmatin musik gitu. Pernah nggak? lah paling. Ya nonton musik. Musik. Apa ya? Malah nggak ada, malah Kamu nggak nggak pernah. pernah? Itu deh yang pengen gue tanya, itu gue dari tadi mikir gitu. Pernah nggak sih kita Nonton apa musik konser yang Gitu lu nggak kerja gitu. Iya, Jadi bener-bener bener-bener beli datang. tiket. Kalau gua nggak pernah. Karena Nggak pernah men. Kayaknya nggak pernah. Iya. Giliran dia suka band itu, gua kerja sama band itu. iya, jadi Saling bantu, dia minta foto. mungkin sih sebenarnya nggak pernahnya karena apa misalnya entah waktu itu saat pas si band yang kita pengen nonton, entah kita lagi kerja atau nggak tahu Iya. malah atau kita lagi ada di acara itu lagi bawa band lain atau tiba-tiba kita bisa Iya, nonton di event yang sama, event ya kan? misalnya kayak di Java Jazz atau nggak di Synchronize atau- Kalau janjian, yuk nonton band itu bareng, kayak nonton bola gitu ya. Ah. Di kursi ini, di kelas ini gitu. Ah. Nggak pernah. Itu untuk yang lokal, internasionalnya nggak ada juga. Nggak pernah. Jadi selama ini dia menikmati musik Indonesia dengan secara gratis loh. Dan dibayar bulan. Enak juga. Makanya bete. Kenapa nggak ngajak-ngajak gua juga? Keseriusan nggak pernah, Bang? Nggak pernah. Nah, Ada. ini sekalinya dia suka nonton, waktu itu pas saya kerja. Kerja, akhirnya saya bantuin untuk bisa foto bareng. Kayak Pernah, gitu sih. Bete. Tapi kalau janjian, dia nonton konser ini. Iya, diincar gitu maksudnya. Wah, ini ada yang pengen gue tonton nih Iya, gitu kan. nggak pernah. Iya, nggak pernah. Nggak pernah. Terus malah, ya mungkin sesekali mungkin lu juga pernah ngerasain kali tiba-tiba kita jadi satu festival yang Iya, sama. dari kerja gue kerja, Malah mungkin tapi ada yang sama-sama suka. Kita sebelum ketemu di festival itu, tahu lagi makan ketemu di rumah makannya gitu. Iya. Ini nggak suka gitu. Jadi ya di situ gitu. Kalau sama-sama Gitu. suka, biasanya lanjut jadian tuh bete tuh. Sering gitu ya. Nggak pernah sih, paling gitu Iya, doang. gitu. Tapi lu pernah nggak sih sibuk lu ini
akhirnya lu bentrok sama nonton Persija gitu? Waduh, sering. Sering ya? Saya tuh paling sering. Tapi ada waktu gitu untuk nonton gitu. Ini mau nggak mau kayak pas di hotel, ya kayak di hotel nonton kan, kita soundcheck jam berapa? Siang, oke. Pagi, oke. Di sore-sore Aman. mainnya jam 11, ini masih bisa Kalau nonton di hotel. Kalau gue di Jakarta juga masih lumayan sering nonton sih. Ya kalau lagi home match ya. Tapi kalau di luar kota pernah waktu itu selisipan doang. Padahal waktu itu jadi batalnya gue datang duluan, terus Persija datang tim besoknya main, besok lagi main. Pas gue lagi event di Bali gitu. Oh Jadi, iya. di sana sebenarnya ibaratnya sebenarnya bisa lo nonton bisa. dulu. Nahan ya saat itu. Ya bisa, tapi setelah gue cek jaraknya lumayan nih gitu. Terus gue cek, wah kayak bisa nih nonton. Tapi ternyata pas kira gue udah niatin nyewa mobil, ternyata tiba-tiba ada kerjaan di Ada lagi aja kerjaan ya kan. Gila gitu kan. Anak-anak lewat gitu itu pakai motor. Iya kan, atribut ya kan. Kayak kabur gue coba. Nggak bisa, tapi kerjaan. Kerja ya. Iya. Jadi Persija sampai kerja dong lo berdua. Hashtagnya boleh juga tuh BT tuh. Masuk tuh hashtagnya BT tuh. Gue nggak tahu kalau Tito ya. Kalau dari dulu, dari Kalau kan lu sering bilang macul-macul tuh. ya di grup ya. Kalau itu macul-macul lu deh. Macul tuh kalau bahasa itu kerja macul. Oh iya. Ya kalau dari dulu tuh sebagai supporter Persija nggak tahu lah, kalau yang mau ngikutin bagus ya nggak. Tapi kalau bisa ngikutin jangan sampai mengganggu sekolah nonton bola. Menurut saya. Iya. Gitu. Nah, sampai dunia kerja nonton bola jangan sampai ganggu pekerjaan. Tapi kadang-kadang kalau saya paling apes selalu big match. Kenapa Persija Persib mulu? Ada jadwal. Aduh, itu paling nggak enak. Iya. Berat banget sih kan. Tapi mau nggak mau dari soundcheck HP atau pantau terus tapi ya. pernah nonton sama-sama Persija lawan Persib sama band Bandung, nonton di mana? di tenda. Si Talent mendukung Persib, saya dukung Persija. masih kok di pekerjaan satu Iya, tim. dan itu lagi di Makassar. Lagi Makassar. Sampai salah satu IO Makassar kan agang-agang PSM Makassar. Wah, jualan sendiri nih yang The Jack. Dia di dalamnya ini semua pecinta Persib. Pas ngegolin gue teriak sendiri. Sampai si band yang gue kerja tujuan lagi di sana ya nonton. Jadi si artisnya minta TV, si band itu yang band Bandung itu minta TV. Akhirnya gue nonton bareng, dan itu satu momen yang wah sih masih gue bisa damai nih. Iya. Gue teriak sendiri. Iya, berarti di circle kerjaan Bang Jo pun juga memang sudah banyak yang tahu ya kalau Bang Jo ini seorang DJ mania dan pendiri. Alhamdulillah ada yang tahu, ada yang baru tahu, ada yang nggak tahu. Tapi lebih banyak yang tahu kayaknya ya. Kayaknya. Iya, maksudnya kalau dari cerita Bang Jo tadi kan tahu Don sendirian nih kan, yang lainnya ini kan? Iya, karena si band yang saya kerja nggak bola-bolaan, tapi kan dia tahu ya. Gue main jam berapa, dia main jam berapa. Jadi mereka ini siar Jack ke musik-musik gitu ya? Iya, bisa karena dibilang setiap kota kelas kerjaan ada namanya The Jack Bali gitu. Gue kok ketemuin kelas kerjaan. sempetin ya. Pokoknya setiap kota. Sebelum atau sesudah gitu aja sih. Sempetin pokoknya. Iya, salah satu syaratnya misalnya cobain ketemuin anak-anak DJ yang ada di kota-kota kita datangin. Terus kedua mungkin siarnya juga, kalau gue sih pribadi kalau kerja kadang gue juga suka pakai baju yang tulisannya Jakarta atau Persija. Pernah pakai baju brand nggak? Ya, sering malah. Oh Itu iya. pakai baju Brave sekarang. Kan sesuai kita. Enggak, maksudnya ketika kerja iya. Ketika kerja iya. Iya. Jadi ya gitu mungkin ya. Kadang ada malah yang emang ternyata ya pernah juga gue ngalamin ternyata anak DJ yang di sananya suka sama band yang gue bawa. Iya, gitu. akhirnya satu menguntungkan untuk si bandnya juga. Rame yang nonton. Iyalah. Emang Jackmania asik-asik mau di mana juga Iya, asik-asik pasti ada ya kan. teman gitu. Gak dipungkirin sih emang. Tapi menguntungkan teman-teman band juga. Tiba-tiba Iya. Yang haram-haramnya minum-minuman tiba-tiba dikasih banyak. Iya, maksudnya tag NGP ada lah. Padahal kan nggak minum. Ya. Ini buat bandnya bang. Bandnya menguntungkan. Wah, kita jadi senang. Jadi kemana-mana, tuh, Bang, coba si Jus, kenal kali sama anak sini ya, Pak. Kayak gitu lah kita ngomongin. Ya udah, menguntungkannya itu sih. Iya, berarti memang di dunia kerja mereka pun nggak lepas dari kata Iya. supporter juga ya. Iya. Ngomongin supporter,
pendiri berarti BT. Pendiri. Termasuk GM ya berarti kan? GM itu. Coba bisa sharing awal mula bisa nyemplung ke GM itu gak sih Bang? Dari Bang Ju mungkin. Saya, wah ajaib sih. Awalnya gitu. Lah saya supporter Persib Bandung. Persib Bos. Bandung bisa dulu. Ya, awalnya Ya gimana? sama aja kayak beragama kan, ngikut orang tua. Ah. Ya kan, nah itu kan sama, orang tua dukungnya Persib. Udah mau ya kecokokan bolanya si Persib dulu karena emang kampungnya di Bandung. Dulu nih Bang, orang tua berarti ini ya. Iya, bobotoh. Lo bayangin kalau nonton bareng di rumah tuh ya kan, jauh-jauhan tuh ya kan kursinya tuh ya kan. Enggak juga kayak gitu. Tapi lu sendiri lahir di Bandung atau di Jakarta? Di Jakarta kan coba saya orang-orang Bandung yang emang rantau Oh, udah iya. lama di Jakarta dan udah Jakarta banget, lahir di Fatmawati Jakarta, ya kan udah tinggal di Kostrad, gedenya Jaksel banget dah. Gue anak Jaksel. Bisa lagunya berizinkan. Asik. Itu tahun berapa? Tahun sekarang ya. Kenapa? Waktu saya kecil mah dudi dah. Senoparty bos ya kan. Enolerian. Tapi udah ada di sini panjang ya dia. Ya, pokoknya zaman itu kan emang Liga Inggris lagi heboh-hebohnya, Oke, Liga Liga Itali Itali juga ya. pokoknya ya udah orang juga kan koran bola apa beritanya headline-nya Majalah. paling pertama itu masih Iya. bola. Ya kecokokannya dari situ berujung suka bola Jakarta itu kayak ajaib sih. Masih SD otaknya udah kayak dewasa karena lingkungannya anak-anaknya dewasa semua kali ya, Oh, termasuk kakak. dari SD ternyata Bang. Karena ya gue ngerasa gini, gue lahir di Jakarta, ini Jakarta, ya udah otomatis ya pas nonton Persib lawan Pelita di Bak Bulus itu ya terkenal lah dulu loh, viral banget bahasa dulu tuh heboh yang roboh, agak roboh. Nah di situ ngeliat kayak, oh gini, jadi anak kecil mereka Iya. oh gini sih kan, Gue masa ya gitulah. supporter yang gue bela gitu ya. Iya, Usul gitu. walaupun di situ juga kerusuhannya kan dua kubu sama Iya. kita maupun sama yang denokot ya si. Terus kenapa selain dari mindset itu maksudnya Nah, ada ini ya? prosesnya karena Oh, awalnya dari situ. Ya karena anak kecil, aku pengen nonton Pelita juga, akhirnya aku kenalan sama Tito, kenalan sama Temi, kenalan sama Rusdi, ketua si Komandos, kenalan Bung Ferry, di situ kenalan. Tapi kan pas kenalan itu kebesokannya, hari apa ya? Pas Pelita latihan itulah, terus ada yang ingat, ini bukannya Bobotoh, waktu itu mau bapaknya. Aduh, ngeleduk gitu? Karena kan pas keributan itu nggak semuanya ribut gitu, semuanya ke sekret si Komandos minta perlindungan. Gitu. Akhirnya di situ gue ngerasa, gue lahir di sini. Mindsetnya gitu ya. Agak aneh sih, maksudnya masih SD tapi mindsetnya udah, gue lahir di sini, gue pengen Hebat. Iya. apa ya? Punya pendirian masih kecil. Iya, gue pengen nonton yang gue suka juga. Nah waktu itu kan ya wajar nonton dua-duanya tuh sangat wajar. Akhirnya ya udah itu lagi terkenal ya, siapa sih mau buang Kesak. Si Pelita. Pelita itu siapa tuh? Roger Milla. Iya, ngomong kesak. Buang Kesak, terus Mario Kempes, ya kan? Pemain-pemain hebat semua Pelita dulu ya. Mainstream lah. Gitu. Itu Awal itu ya? pertama kali ngelihat pemain asing ke Indonesia kan di tahun Pelita. itu. Soal Persib kan lokal doang, Sunda doang gitu. Ya udah, dari situ nonton dua-duanya. Nah, berjalannya waktu, fasenya tiba-tiba Pelita nggak tahu kenapa agak merosot. Ya emang waktu itu merosot. Iya. Tiba-tiba ya udahlah, saya lupa entah Bung Ferry atau Temi apa Tito yang ngomong, lu mau Jakarta Lu banget. ngerasa ngomong atau? Ngerasa ngomong nggak? Gue lupa waktu itu. Pokoknya waktu itu kayak emang kita tuh di dekat di tokonya Komandos itu, saya Komandos ada yang ngomong lah pokoknya, entah Bung Ferry atau siapa, pokoknya anak-anak yang jadi GM juga. Yang gue ingat, lu mau Jakarta banget. Nah, Pelita atau mau ikut Persija nih, kita mau dukung Persija nih. Belum kenal BT tuh waktu itu tuh. Gue kan beda gue. Terus yang gue pikir adalah Persija itu tim miskin waktu itu. Kenapa bisa berpikiran Iya, seperti itu? karena di zaman itu Karena papan. kesehatan hancur. Iya. Lagi peringkatnya di Ya atas. wajar kan anak kecil, tim miskin. Kamu kenapa gini. Terus ada yang ngasih tahu, saya lupa yang ngasih tahu siapa. Nanti kalau gue bener gini, ini gini, nanti gini. Oh bener juga.
Oh, Akhirnya kejadian kan. Nah, akhirnya dari depan sekret itu di harinya saya lupa, hari biasa. Nah di situ kita rame-rame naik P20. Pokoknya dari arah rumah Bung Ferry itu. Nah dari situ ya. Pokoknya singkat cerita berawalnya dari situ berarti sampai sekarang ya. Akhirnya apa gue balik lagi dukung Persib atau mau lebih Jakarta? Dari situ kayak fase-fasenya pemikirannya udah. Iya, nyari yang ini. Kalau Bang Tito sendiri Kalau dari gua- SD juga? Gue dari lahir ya. Berarti dah. Jauh banget. Jauh banget Udah dia. tangan gue udah begini. Nah, maksudnya bisa nyemplung ke dunia supporter dan jadi salah satu pendiri itu maksudnya awal mulai gimana sih Bang? Sebenarnya gue rada lupa jujur. Cuma yang gue ingat adalah dulu almarhum bokap gue tuh karyawan di Sanggar Apita Jaya di Lebak Bulus. Jadi which is bokap gue adalah yang ngebangun stadion Lebak Bulus sama teman-temannya. Oke. Kontraktornya lah dia gitu. Jadi dari Lebak Bulus masih rata, gue udah main di situ ibaratnya. Terus SMP kelas 1 kalau nggak salah gue ikut SSB-nya Pelita Jaya di Lebak Bulus. Nah dari situ ada kebijakan dari SSB bahwa setiap permainan Pelita di senior di Lebak Bulus kita harus nonton. Nah salah satu yang gue gak lupain itu yang Persib ngerubuhin itu. Kenapa gue gak lupa karena apa? Gue disuruh loncat dari atas pagar. Tinggi loh. Sama pelatih gue gitu. Tinggi tuh. Loncat ya, gue loncat gitu. Terus kita habis itu nonton itu, gue nonton Pelita. Kebetulan juga bokap setiap pulang gue sekolah selalu mampir ke situ ke kantor bokap nonton Pelita main. Nah terus ketemu Bung Ferry, ketemu Johan, ketemu Temi, sama lain sampai sempat turut kandang juga kalau nggak salah gue ke Bogor kalau dalam Temi waktu itu. Gue lupa kita tambah. Gue ingat gue naik angkot ya ke Bogor. Jadi gue lupa ya. Terus habis itu sering berjalannya waktu apa namanya Pelita itu tadi mengalami penurunan kualitas mainnya meskipun dia pemain asing pertama di sana. Terus pas di saat gue main sama Bung yang main lain ya gue iseng nanya gitu Bung sebenarnya ada nggak sih klub Jakarta yang mau benar-benar mewakili Jakarta gitu ya Bung bilang ya dari Persikatan lah gitu. Terus atau siapa kalau masalah Bung atau Silatot atau siapa yang mau jadi klub ya dari Persikatan gitu hari ini Persija minggu depan kita mau nonton gitu ya gue ikut nonton lah main warna kecil lihat wah seru nih gitu ya gue nonton karena gue pengen ibarat katanya meskipun Pelita adalah kantor bokap gue tapi enggak apa ya secara representatif dia hanya mewakili Jakarta karena dia domisili Jakarta tapi nggak mewakili rootsnya lah Jakarta ya Persija lah gitu ya. Gue nonton saya jalan waktu nonton terus ya habis itu udah sampai ya deklarasi pendirian Jackmania gue cuma ingetnya tau besok datang ke Menteng apa ke Lebak Bulus gitu udah habis itu gue tantangan gue nggak tahu tuh jurusan tuh gue nggak tahu tuh tantangan apa Masih sekarang gue pikir tuh tanda tangan kayak hadir gitu kan ternyata itu adalah tanda tangan deklarasi pendirian Jackmania di situ lo nggak ada BT berarti ya? ada gue lebih inget malah Gua malah justru Enggak, sama aja gua aja. enggak, karena dari tadi nih dari Kan kalau mereka kita ketemu berdua di ini Menteng, ngomongnya kan ketemu si ini, ketemu si tapi tidak pernah bilang ketemu lo BT gitu Iya, di memang situ. ketika itu dia itu mereka ini kan komandos, Iya. Pelita nonton Pelita, sedangkan gua nonton Pelita sering, tapi gua nggak pernah masuk komandos. Kalau ibaratnya mereka timnya, gua punya tim, nah tim istilahnya SMA-an lah, STM-an lah. Jadi kalau nonton tuh datang udah pulang yang bodo amat sama kayak gitu-gitu gitu. Nah ketika nonton Pelita besokannya ada Persija main, gua nonton Persija. Karena gua memang lahir di Manggarai, gua lebih ke Persija. Teman gue Chandra lebih ke Pelita. Sekarang dia di Malang. Nah, nonton misalnya Rabu Pelita, Kamisnya Persija, kan begitu mulu tuh ya kan. Di Lebak Bulus Persija udah pindah tuh pas Liga 4 tuh. Zamannya Bang Yos. Ya udah akhirnya gua datang, gua nanya, gua lebih suka Persija karena deket dulu di Menteng kan. Gua tanya sama yang si Pak Mas Edi itu kan, kalau gua masuk dong, kan gua udah bikin Chandra, udah bikin kartu komando soalnya dia. Gua mau Persija bikin dong, gua sama Dede tuh. Akhirnya udah, gue dikasih tahu memang sih gue dalam ke Menteng. Nah dekat tuh ketika ke Menteng, gue masih SMA ngehe lah. SMA ngehe yang dikit lagi mau Berarti lulus. sekarang udah kagak ya? Udah nggak ngehe maksudnya? Enggak, gue sekarang baik-baik lah. Jadi gue ketemu nih mereka nih semua. Justru pertemuan awal di situ. Menteng, semua di Menteng. Jadi ngumpul semua di Menteng, dia bahas ADRT, bla 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 bla. Deklarasi ini memang di Kuningan. Sah menjadi Jackmania.
Bang Jo sama Bang Tito pun pertemuan pertama kali di Menteng situ juga? Apa sebelumnya udah kenal? Saya kan kalau saya ngerasa ketemunya itu pasti Komandos. Yang saya ingat adalah Femi, Ferry, sama siapa? Komandos. Udah tuh awalnya tuh emang Komandos kalau. Itu pertama kali ketemu Bang Tito tuh. Iya, tapi kan ya ketemu gitu-gitu aja kan cuma Ya, lu dari Boboto terus dukung ini. Ya walaupun masih suka nonton dua-duanya waktu itu, tapi kan mau kayak di zaman itu kayak jadi dirinya fase-fasenya kayak mau Jakarta banget. Iya. Karena kan pendiri itu kebanyakan beberapa golongan, Bang Mas. Iya sih. Jadi ada yang gengannya dari Bung Ferry itu Komandos, ada gengannya artis, Bubun, Gimbal, Mas Revi, ada geng gua nih, anak-anak SMA ngehe nih. Terus ada juga anak geng-geng kuliah tuh Gatot. Nah, jadi yang ada Gatot. empat, ada 4 golongan. Ada 4 ya. Gatot sama Faisal tuh. Ada 4 Itu golongan. yang ininya lah ya. Iya, mungkin yang udah lebih paham ya kali. Mungkin kalau gua sama Johan itu kita masih SMP kali juga ya. Pajar ya gengannya. Enggak, lu SMP gue SD. Cih gitu deh, mudah-mudahan depan truknya nih. Yang bener yang mana nih? Kalau lo SD gua TK berarti. Ya gue inget banget itu SD Ya, karena mungkin ingatan gua nggak terlalu tajam sih, tapi emang gua inget banget ketemu dia pas pertama kali di Menteng sama pas Ganteng nggak pada saat itu? gua lupa. Pertanyaan ini ganteng enggak? Jadi dia, ya gue inget, terus dia ngajak gua main bola kalau nggak salah. Lu kan seneng main Iya, bola. kan main bola. Terus tuh, jadi kita ya ketemu ya sama dia di Lebak Bulus, ketemu kita di Menteng. Habis itu, ya gue sering ke Menteng waktu itu juga karena, oh gue inget gue nanya sama lu pulang naik apaan. Oh iya. Karena gua Bukan rumah- anak Akamsi. Akamsi, Manggarai. ya. Gua- Itu gua berarti masih di Akamsi, Bintaro. ya. Dan gue belum nggak ada kendaraan, Ada jadi kendaraan. gue aja nanya ke Menteng naik apa, nanya di Lebak Bulus nggak salah. P20 pas balik tuh gue nggak tahu naik apaan tuh, karena kemarin gue nanya gini. Kamu gue ya gue bilang. Oh, begitu. Gua Akamsi masih. Oke nih Bang, tadi kan udah ngomongin soal pengalaman awal mulanya ya. Suka sama itu Bang ya. Gimana ceritanya jadi pengurus ya kan, bisa suka sama tim Persija. Nah ini sekarang yang mau pengen tanya nih, ada gak sih momen dimana Bang Jo sama Bang Tito tuh sampai sekarang nggak bisa ngelupain di tribun gitu, maksudnya entah itu Bang Jo lagi naik ke tribun, entah itu maksudnya jatuh lah apalah, pernah gak sih ngalamin satu momen gitu yang sampai sekarang masih diingat gitu? Tito dulu deh. Bang Tito ada gak sih pengalaman kayak gitu Bang? Ingin masih Gue ada sih. Bukan UE nih ya, bukan UE ya, kita Di- home dulu, abis home dulu ya, home dulu. Gue biar adil ada dua deh, satu di Lebak Bulus, satu di GBK. Oke. Jadi yang di Lebak Bulus, momen yang gak bakal gue lupain, waktu ada salah satu dirijen, entah nggak bisa datang atau sakit kira apa, tiba-tiba gue yang disuruh naik. Nah di situ gue ya malu juga, iya. Oh berarti pertama kali naik tuh? Gue jadi dirijen, satu gue diketawain gara-gara gue nggak bisa manjat. Itu kan pakai Lebak Bulus tuh Agak susah ya. jadi dia modelnya lurus gini, terus dia ada beginiannya nih. Oh iya. Nah pas kita mau manjat kita, lama tuh. iya, ribet, agak ribet emang lu. Jadi gue diketawain yang bawah. Sakit satu stadion nggak? Agak untungnya tribun gue doang. Tapi tetap aja pas sampai atas gue jadi males kan gitu. Waduh sialan pada ketahuan gue Udah tadi bad mood ya, udah bad mood lah ya. Terus kayak gitu, yaudah akhirnya untung gara-gara itu gue teriaknya nyanyi lu semua nyanyi. Oke, lagi galak-galak itu berarti udah ya nggak? Galak lah, dia galak. Galak lagi ya. Terus yang di itu? Nah, kalau di GBK berkesannya di situ di Jack udah banyak. Kalau yang di Bagus itu memang masih Awal. tribun apa ya? Utara ya? Gitu. Utara. Timur. Timur pertama awalnya dari timur pojok Ah. sampai harus satu timur tuh pertama. Buat itu di timur. Nah, kalau di GBK waktu itu udah hampir satu stadion. Nah, yang berkesan adalah waktu pas saat gue masih jadi di bagian acara, gue waktu itu main bass drum. Jadi bass drum itu sebagai patokan untuk mulai ngetok drum. Oh iya. Jadi akhirnya yang gue bikin mending itu adalah gue masuk di tepuk tanganin, masuk drumnya tepuk tanganin, dan gak bakal ada berani mukul sebelum gue mukul. Iya. Begitu gue mukul, Dia serentak baru ya, itu gue langsung merinding. Iya, itu iya Mas. Keren tuh. Iyalah, gokil itu sih, Bukan gokil. Dan ya mungkin kalau ibaratnya kita main drum mungkin capek juga ya, Iya. tangan lupus segala macam. Cuma
begitu nengok ke belakang lihat pada gerakannya sama Iya. semua, nggak tahu ada power tambahan lagi, langsung nggak Feel-nya pernah sih asik nyampe gitu banget ya. Keren lah. Itu home-nya ya. Cukup. Kalau away-nya ada, Bang? Kalau away, kalau nggak salah gue yang berkesan yang TMI di Timbuk pakai batu tuh. Oh, di mana itu? Cimahi. Oh, waktu itu lagi lawan apa tuh kita tuh? Lawan Persikap Bandung. Persikap. Bandung. Pokoknya waktu itu gue masih kecil juga deh, gue ngeliat nanti SMP apa SD. Itu tur pertama. Tur pertama, SMP SMA. Gue aja waktu itu sempet yang nggak yakin gue ikut apa kagak ya gitu, gue sempet nanya gitu. Tapi kayaknya sih gue ikut soalnya gue inget TMI pingsan depan gue gitu. Jadi kayak pingsan kena batu segede gini lah. Jadi Kadang di dalam mobil itu kenapa? di stadion. Oh, kirain pulang gitu. Jadi gue ingetnya yang sekarang gue inget adalah di tribun. Waktu itu gue lagi nggak tahu entah lagi istirahat atau ada apa, gue lagi senderan ke tembok itu. Tahu-tahu tiba-tiba ada batu aja segede gini. Gede Bang ya. Ya, gede sih. Gede juga sih. Dan itu kena benda Temi. Iya, pokoknya gue lihat, gue nggak ngeliat secara langsung sih kejadiannya, cuma tiba-tiba gue liat Temi udah kayak megang kepala gini aja. Waduh. Wow. Dia megang kepala gitu, terus gue cuma polosnya ngeliat, apa lu Tem? Gitu. Dengan polosnya ya. Ya, Apa lu? Tapi emang tribunnya kecil Iya, ya. tribun kecil. Oh. Ya, gue nggak inget lagi apa-apa abis itu, kalau misalnya gue ingetnya cuma gue dari mobil aja mau pulang deh gitu. Oke, di era itu kalau nge-tribun enggak gitu Bang. Nah, Padahal aku mancing doang. nyusul sih gue. Kan kalau sekarang kan kebanyakan kayak gitu BT, walaupun masih kreatif nggak apa-apa ya kan. Yang penting Sekarang berani minum. iya. Kalau Bang Ju sendiri ada nggak sih Bang pengalaman yang nggak terlupain di tribun atau di perjalanan pulang atau Mengingatkan. nonton? Ya, Jadi, home. jadi inget kan, Ah. yang away-nya dulu. Oke, yang W-nya dulu. Jadi mengingatkan. Nah, sama yang tadi di Persikap Bandung. Oh, keadaan Bang Ju ada di situ berarti Iya, ya? saya ingat banget. Oh. Ke Bandung itu. Ya, ke Kabupaten Bandung. Cimahi. Cimahi, pokoknya si Bunda Temi dan darah-darah dulu. Nah, saya ingat itu. Terus kalau home-nya, away-nya dulu. Away yang satu lagi, saya sama abangnya Fajar. Oh. Fajar Orange. Iya, Bang Fajar. Bisa. Yang Sama kemana tuh? Riza. Itu cuma berdua doang. Nonton Persija Di Tangerang. Tangerang. Persita. Oh. Naik angkot dari lewat Kunciran. Naik angkot. Lo berdua naik angkot atau Decik datang juga ke sana? Waktu itu kan gini, si antara kata gugun antara berangkat atau enggak berangkat apa enggak. Nah, si Riza ini miskom. Nah, ini belum saya ceritain waktu di YouTube-nya Infocom, saya baru inget. Nah, yuk berangkat yuk. Berangkat kan katanya enggak. Nah, Fajar pun enggak jalan. Saya tetap mau nonton Persija. Ya udah. Nah, kok nyampe sana, Bung Tri berangkat juga, pakai baju bebas. Oh, tahu nggak pakai atribut ya? Iya. Karena emang nggak boleh kali ya. Waktu itu emang si yang bermasalah itu si Persitanya waktu itu. Iya, nggak boleh kan. Bukan Persijanya. Persitanya lagi kena sanksi apa? Ya. Tidak boleh ada penonton. Tahunya gitu ya. Ternyata hanya boleh ada penonton skala yang di VIP aja tuh, tahu kan yang hanya beberapa. Nah, sampai sana bisa masuk, dibantuin sama saya tuh masuknya sama si abangnya Fajar itu, dibantuin sama siapa? Bukan Uralim, satu lagi yang kemarin baru diposting. Siapa deh? Siapa? Anak Maruf. Anang Maruf. Dibantu sama Anang Maruf. Jadi sebelum bus tim datang, kita udah datang. Nah, si ketemu Bung di dalam, nggak tahu kalau Bung masuknya sama siapa. Iya. Kalau saya bantuin sama Anang Maruf. Lah, nggak boleh ini. Rumah kita di sini. Ya emang Tangsel. Iya. Tangsel, tapi kan bukan Tangerang kota. Iya. Ya udah. Nah, pulangnya yang paling nggak bisa dipercaya, ya pulangnya bareng lumayan. Itu seru banget pasti. Seru banget. Cuma saya ini kan Iya. nggak ingat bawa kamera. Iya. Pokoknya yang penting ngeliat barang pemain udah senang banget Iya, gitu ya kan. nah itu yang tidak saya ceritakan di channel YouTube yang Berarti lain, baru di ya. channel ini? Iya, itu saya baru ingat momen yang kan dari tadi kita Betul. nanya. Berarti besok-besok kalau diundang sama channel lain jadi ceritain Bang di sini. Itu, nah, pasti abangnya Fajar ingat banget yang pulangnya akhirnya malah tambah jauh kan. Iya sih. Iya tambah Harus jauh. Jakarta dulu. Iya, jadi ongkosnya
double. Iya kan jadi tambah jauh ke ini ke mana? Kira lo ngetoknya, ya bang. Tadinya pengennya gitu. Nah, ingat banget bener. Apa kita turun di ini aja ya tol Jakarta Barat. Coba kan ini tim besar. Iya, nggak lucu. Nah, Bung Ferry itu nggak bareng gua. Nggak tahu bareng siapa. Dia bilang, aku kita berdua doang. Gitu. Lu paling belakang, di situ momennya lah, aman-aman lu dibantuin. Iya, baik ya. Jadi bukannya dilarang, kan kalau zaman sekarang dilarang karena ada momen yang aneh. Ini dilarang karena dia melanggar apa gitu, waktu sebelum melawan apa. Iya. Oke. Brave people, jadi ini sebutan buat viewer kita, subscriber kita brave people, Bang. Brave people. Jadi brave people bisa, brave mania bisa, ya kan. Terus apalagi itu bravers ya kan. Pokoknya di sini suka-suka lah ya kan. Jadi kan kita ini kan di brave Bang, karena dari semua tamu yang kita undang BT pasti untuk last questionnya itu identik dengan brave. Brave itu kan berani ya kan. Nah, jadi hal apa sih yang Bang Jo dan Bang Tito pernah lakuin dalam konteks berani selama hidup sampai sekarang? Yang menurut Bang Jo tuh di momen ini gue ngerasa gue paling berani. Nikah. Nikah kan bukan ngelamar doang kan? Nikah. Iya, karena temen ada tuh ngelamarnya dibilangnya berani, padahal sama keluarganya. Posting posting 1 menit, yang di ketiga itu. Padahal belum pasti. Iya, kalau ngelamar masih tahun depan katanya kan. Nikah, karena kan kerjaannya kan udah tau lah sejarahnya. Udah. Nikah. Karena saya mikirnya, filmmaker aja bisa sukses, kenapa ini? Menikahi mikirnya gitu. Jadi Nikah punya anak ya. Nikah itu sesuatu yang berani sebenarnya. Harus itu berat banget dan harus berani. Tanggung jawab kan. Iya sih, cowok ya kan. Kalau Bang Tito sendiri? Kalau gue di saat gue milih untuk nerusin kuliah di jurusan yang gak gue mau. Misalnya Apa tuh? kan gue tuh awalnya gue tuh pengen kuliah tuh di hubungan internasional. Gue pengen jadi diplomat lah intinya. Oke. Gue udah diterima di salah satu kampus di Bandung. Itu NHI itu. Bukan, ini kan hotel. Hotel. Ini Betulnya hotel doang, bete. Kampus gak ada yang tahu deh. Ya, gue di salah satu universitas Bandung swasta, tapi dia emang terkenalnya di hubungan internasionalnya. Nah, alhamdulillah gue udah keterima, gue udah nyari kos-kosan, bokap nggak ngizinin, karena bokap pengen gue kuliah sesuai bidangnya dia di ekonomi. pengen bokap tuh Iya ya. lah, pengen bokap. Jadi akhirnya gue kuliah ya hampir kayak mahasiswa abadi lah, karena gue nggak lulus. Sampai akhirnya gue udah suatu saat gue udah ngerasa kayak udah gue nggak mau kuliah gitu. Tapi karena ada motivasi dari nyokap, juga dari motivasi dari teman-teman gue gitu, dan motivasi dari diri gue sih terutama, bahwa gue pengen nunjukin bahwa gue sanggup untuk lulus gitu. Oke. Jadi lebih malah di sini gue tunjukin nih gue kan. mungkin bisa berhenti terus gue kuliah lagi di bidang yang gue mau gitu, cuma gue pikir gue mau nunjukin gue tanggung jawab, gue terusin deh sampai lulus. Iya, udah kecemplung ya kan. Ya itu sih salah satu yang momen apa ya, putar Setuju. balik gua lah. Setuju. Karena tadi gue udah gak mau kuliah di situ. Berarti lo sempet di Bandung ya? Hah? Ya udah nyari-nyari gue. Tahu di sana? Enggak, belum. Apa? Hotel lagi? Ya. Hotel lah. Tadi tadinya hotel mulu, Bang. Oke, itu jadi jawaban Bang Tito sama Bang Jo, di mana mereka beda jawabannya. Gue pikir tadi Bang Tito juga pengen jawab hal yang sama, ternyata berbeda. Jadi Bang Jo itu memang menikah tuh paling berani banget Bang, yang menurut gue. Dan kalau Bang Tito itu mengelarkan sesuatu yang sebenarnya dia bukan tidak suka sih, mungkin nggak sefrekuensi Bang ya. Tapi karena memang dari orang tua sudah ini ya, tanggung jawab sebagai anak harus kelar lah ya kan. Oke Bang, ini ada games terakhir sebenarnya, games challenge dari Brave Culture ini. Jawab cepat, jadi dimana ntar Ambong nanya, ada 2 pilihan, Bang Jo, Bang Tito, gantian Bang Jo dulu. Cukup pilih salah satunya aja, oke? Siapa ya? Dari Bang Jo dulu nih, ya kan? Chelsea Arsenal? Chelsea. Blues. Suka Chelsea dari kapan ya, Bang? Dari kecil, tapi saya nggak punya jersey yang biru. Kenapa itu? Saya jualin. Dia punya tuh. Iya, sama warna aja tuh Ira ada ya kan? Waktu itu kan zamannya Oh, itu, iya. jadi jersey Chelsea
yang berwarna biru. Nggak punya jersey home berarti? Nggak punya. Kebanyakan gue. Iya. Gua punya. Aku punya. Gua punya bini gua jadi kayak gitu. Cuma Promo ya guys. Ayo. Oke, next. Ya, tapi warna biru. BP Ismet. BP. Kenapa bang? Kok BP bang? Saya mengidolakan dia dari dulu sampai sekarang. Oh. Oke, next. CR Messi. Messi. Gue Cristiano Ronaldo. Kok kalau gue ngapain? Gue penasaran deh sama orang yang ini Messi kenapa sih bang? Ah? Lebih kalau dibandingin dengan Christian gitu kan, Christian Sugiono itu mah titik kamal. Kalau kacamata saya Iya. atau maaf nih kalau yang ngefans sama Ronaldo yang ini ya, Iya. bukan yang swing. Bukan yang gemuk, bukan yang Ngotak-ngotak. bukan yang swing. Ronaldo yang gitu. Oh, iya. Cuing. Ini teman kita. DM ya. Iya. Iya lagi. Iya juga ada. Ada juga. juga. Ya, next episode lah ya. Oh, udah minggu. Saya nggak tahu. Itu diedit coba tolong. Kalau lu mainstream, kayak selebritis kalau yang itu. Oh ya terlalu mainstream ya, lebih ke situ Kalau ya. kalau Messi kan atlet benar. Iya, Jadi maksudnya kehidupannya itu emang pandangan ke sosial media olahraganya ya. benar. Nah, Oke. Dangdut atau rock? dangdut. Wah, balik malah lu ya. Lu lebih suka dangdut. Ya, kenapa dangdut? Jujur, apapun musiknya, dangdut tuh lebih enak. Iya. Buat di pala goyang. Betul. Nih, Kalau lagi, kata- lagi mumet dengerin musik grindcore, iya, kagak ini iya. gua. Gak enak pas dengerin lagu Setelannya dangdut, kopi. Nela Karisma, Endek Wah, Aduh. itu nikmat John, Iya lo harus kan? ngerasain bener. Roma ya. Irama. Iya. Jadi jangan musik-musik cadas dah. Iya. Apalagi sekarang tuh yang Karya Siska, Wah, ngomong aja. Oh, Jack Kalawang. Tapi mereka nggak ekspos aja. Wah, enak banget itu. enak ya. Sore-sore apa malam-malam enak gitu. Pokoknya malam sore pokoknya lagi mumet apapun. Iya, lagi mumet, selain ya kan? doa maksudnya. Iya, Selain doa. dangdut, kopi, filter, perempuan nggak pakai baju. Enggak juga, enak tuh. Enggak juga. Dangdut berarti dangdut yang sopan sih. Iya. Gak yang vulgar. Berarti karena pada pekerjaan kan maksudnya Oh. jarang jadinya Nah dangdut. itu dia karena nggak pernah sepanggung sama yang dangdut. Walaupun beberapa ada punya dangdut kerja, cuman enak aja takdutnya tuh enak. Iya. Bikin Dangdut. Kalau kata apa Pip Project apa dangdut is the music of my country. Itu tepat berarti ya. tepat. Oke, Iya, oke. Bocah Tangsel banget dah. Iya. Next, live musik apa akustik? Live musik Live musik. Berarti lebih suka yang ada distorsinya? lebih Ketimbang berasa. akustik. Wah, bukan distorsi, lebih berasa ada bass drumnya. Oh iya. Kalau akustik kan ya anak-anak senja lah ya kan. Senja. Anak-anak kopi senja kan suka tuh live musik kan ya. Lebih yang suka chill lah, lebih kecil lah ya kan. Oke, next question. Penyanyi solo atau band? Band. Band ya. Berarti Bang Jo nggak suka yang sendirian atau memang Iya. dari buat dengerin doang apa ngikutin nih maksudnya band? Kalau untuk kerjaan band itu banyak. Ah. Untuk riders makanannya Ah. atau keperluan. Iya, Ya, kalau kayak- solo satu. Masih otak lagi. Dong, ya. Masa home band nggak dikasih bang kalau solo? ya sama aja, Ah. banyak juga, cuma banyak kan band. Kan Banyak maunya lah ya. Tapi Iya. ngomongin akhirnya band, bisa dibawa pulang sisanya. tujuan utamanya di situ. Sering bang gitu. Sering, nggak apa-apa. Emang dikasih untuk buat Ketimbang dimakan. mubazir ya. Daripada mubazir. Benar. Apa? Oke, ini ngomongin band nih bang nih. Saat ini berarti Bang Jo kan tadi ngomongin sebagai seniman belakang panggung dan tadi kalau dari cerita Bang Jo nih kan ngeset drum. Tapi setahu Ambong nih kan Bang Jo kan juga seorang manajer apa road manager sih? Road manager. Road manager ya kan. Band yang sekarang fokus Bang Jo itu apa? Kalau road manager ya The Brandal. The Brandas. Tapi saya juga ngakuin drum juga. Gitu, Oh. di situ. Jadi double job. Berarti amplopnya dua tuh Enggak manajer. juga. Enggak. Tetap satu manajer Ya. dia kru drum Misalnya gini, juga. minimalis tim. Jadi kan buat daripada nambah orang Iya. dan saya sanggup kepala pecah gitu, Ah. udah nggak masalah. Karena untuk hari-harinya juga manajernya juga ada. Kecuali kalau manajernya nggak ada, nah tuh bingung tuh. Kalau Iya, lagi iya. ngeset tiba-tiba nanya, Mas,
Pelunasannya, ya gue lagi ngasat pelunasan. The Brandas, tahu kan BT single The Brandas yang mana? Yang mana? Yang mana? Tapi The yang Brandas ini yang tuh bakal- kalau sudah. Oh, Enggak BT, itu gue dengerin The Brandas SMA. Gue tahu The Brandas, gue tahu. Ah. Cuman lagunya gue kurang. SMA gue dengerin The Brandas tuh. Iya. Kapan-kapan ajak main kemarin dong. Kita mau foto bareng tuh ya kan sama si. Bagus itu tuh. Mereka kan BKT kan. Oh berarti selain road manager juga Bang Jo ini Iya, juga drum juga ya? Di situ. Karena Dia drum gue yang ngajarin, cuman gue lupa abis itu. buat minimalis tim lah. Lebih guna tim ya. Oke. Oke, next. Kopi atau teh? Teh. Nggak suka ngopi Nggak berarti, bisa Bang? ngopi berantakan terus. Sama sekali nggak ngopi dari dulu? Apa Iya. sempet kopi tak berhenti? Ya kalau kopi-kopi dingin Iya, sesedikitnya es aja. kopi gitu Nah, seininya tapi ya. ya yang soft. Cuma kalau udah kopi itu udah berantakan nanti yang ada Oke. kacau. 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 Brand lokal atau brand luar? Brand lokal. Brand lokal? Iya. Nggak ada tertarik ya sama brand luar? Bang? Enggak, duitnya nggak sanggup. Lebih ke ngirit berarti ya, bukan nggak tertarik ya. Apa dulu nih kak pakaian? Semua. Oh kalau sepatu ya tetap patokannya Iyalah. luar. Oke. Sampai mangap lah namanya sepatu. Oke, last question nih Bang nih. Celana pendek, celana panjang? Celana pendek. Celana pendek lebih nyaman Bang ya. Saya dikenalnya pakai celana pendek. Kalau kerja pun juga biasanya backstagean gitu nggak apa-apa. Iya, tapi tergantung acara. Iya lah, kan kadang ada beberapa event yang emang nggak boleh. Pakai celana panjang dibilang nggak pantas ya. Bukan jualan banget. Iya, berarti Bang dikenalnya kalau di circle kerjaan juga emang lebih celana pendek. Pakai Ya? celana pendek. Oke, tadi kan Bang Juan nih BT, sekarang Ya. Bang Tito nih. Bang Tito. Ini sebenarnya gue malas nyebutin nama timnya nih. Iya. MU Liverpool. Liverpool. Kok? Dulu gue Liverpool. Oh. Tapi besok MU. Itu dia masalahnya, gue ngepoin IG-nya dia pernah posting jersinya MU. Ya jadi sebenarnya gue waktu SMP gue ngefans berat sama Rush. Iya Ras. Tapi habis itu Liverpool turun. Apa ya maksudnya? Iya pokoknya Liverpool turun. Terus gue ketemu sosok baru yang gue idolain di MU. Siapa? Eric Cantona. Oh. Karena gue suka apa ya? Dia kayak mainnya tuh kayak kemarin Bang Ismet bilang bahwa kalau gue main di tim gue harus menang gitu. Iya, Dia kayak iya. tipikal bad boy gitu gue suka tengok. Kalau Eric Cantona gue juga suka, tapi kalau MU ya Bang, gue nggak Liverpool. Jadi nggak tahu Iya, mungkin iya. ya mungkin ya karena ya ditambah Eric Cantona gitu dan gue lihat dari segi dan gue sebenarnya gue kolektor jersey juga kan. Jadi gue lebih suka desainnya MU daripada desainnya. Oh, itu sih iya. salah satu jersey. Pertimbangan lo bisa ngebrak ke MU tuh ya. Iya, salah satu gitu sih. Pembelot ya, pembelot. Iya. Oke, next. BP atau Ismet Sofian? BP lah. BP sama ya, mau juga ya. Karena kan Pak Haji, mohon maaf ya Pak Haji ya, bukan maksudnya ini nih, yang bikin pertanyaan ini Pak Haji ya. karena kata mereka angkatan IPP. Kan Oh, waktu iya. juara Ismet belum hadir. Oh, Jadi mereka iya. masih Iya. Kalau gue sih sebenarnya simpel sih BP. Jadi panutan di luar lapangan pemain pun ngidolain dia dan kita sama-sama doain makan. Oke Bang, lanjut Bang. Ronaldo, Messi? Ronaldo. Beda nih Bang nih. Kan kalau tadi kan dari Bang Yu dari sisi atletnya nih Bang. Kalau dari Bang Tito lebih suka Cristiano Ronaldo Gue kenapa? lebih suka Ronaldo karena dia jiwa sosialnya tinggi. Oh, berarti Sosial. beda pandangan ya, Gua- beda pandangan ya. Gue nggak ngeliat ke dia di attitude di lapangan. Gue liat attitude di lapangan juga lumayan. Iya, iya, Tapi iya. gue liat dia jiwa sosial. Humannya tinggi, inilah ya. Dan dia family man banget sih. Oke, iya. Kan bete dulu udah gitu bete ya. Udah lo kayak Udah, Cristiano gua Ronaldo. family man. Family man. Tapi pas muda. Gue siapa aja belanja ya? Pas muda kan. Pas muda. Sekarang Oh, gue pas basket muda. Muda dia masih kata dia ya kan. Oke, lanjut. Dangdut atau rock? Gue aduh. Rock. Rock ya. Karena ya bukannya gue nggak cinta musik dangdut sih, tapi nggak tahu gue pusing aja dengan musik dangdut. Malah pusing. Kalau Sobi malah nikmat tadi. Kalau dia malah pusing. Dia pusing karena lagunya dia ngeband didangdutin. Banyak banget ya. Iya. Berarti jadi enak. Itu konten lanjut lo. Ganti juga ngedangdutin. Dangdutin. Kalau serius dangdut. Lagu apa sih? Evan Sevenfold. Didangdutin. Oh, iya. Konten Di ini bawah tapi gitu ya oke lah. Itu tapi ya. Gimana nyanyiin Ju?
Iya gitu, jadi cepet kan jadi cowok dangdut bete. Ini gua nggak tahu, tapi ini gua nggak Gue tahu. bukan nggak suka alirannya, tapi apa ya? Gue nggak nemu sense di saat gue dengerin aja gitu. Oh, iya. Gue kayak misalnya gue lagi di perjalanan jauh atau Iya, apa, di mobil atau apa mobil gitu. atau apa, atau gue dengerin pakai earphone, gue denger dangdut malah nggak bisa tidur gitu. Malah nggak bisa tidur. Iya, karena mungkin nggak tahu kenapa gitu, mungkin apa Selera, berarti selera ya. lagi Selera selera kuping ya. Udah. Pada Enakannya gitu. kalau lu nggak lebih ke musiknya apa penyanyi dangdut ya bete? Gua musik apa ini? Pokoknya yang gua ngerti. Iya. Ngeles saya bisa. Saya Dua. Saya. Oke lanjut Bang Dito deh. Live musik apa akustik? Live music, Live musik ya. Sama. berarti. Penyanyi solo atau band? band. Band. Ben ya. Iya, karena Tapi- apa ya? Ini kalau kayak Joe bilang kan rame riders, ya terus terang kita juga salah satu pengalaman riders juga nih. Kan dulu deh, pengalaman riders maksud gue udah ngebayangin loh dong maksudnya lu bekerja nih, gue paham banget karena dulu gue juga begitu bete. Tapi ini dalam skala yang ibaratnya udah go internasional gitu kan, itu gue ngebayangin anjir lucu kali ya. Untuk di skala kecil pun ini seru gitu. Iya seru, karena apa? Gini, gue pernah ngetes di satu kota, gue bilang sama guru gue gitu, sama anak-anak, pokoknya begitu player ninggalin riders, nggak ada yang diambil. Gue pengen lihat nih, siapa yang ngambil duluan. Oh, iya. Begitu gue tinggalin, nggak ngambil barbar. Dari security sampai sampai yang backstage, pas gue balik, wah udah hilang gitu. Akhirnya gue, maksudnya gue juga mengakomodir keinginannya si produksi, Iya, mungkin kayak di iya. kamar pengen nyemil-nyemil, Iya. ambil lagi. Jadi begitu anak-anak masih di panggung, 1-2 lagu terakhir, gue ke bawah tuh biasanya. Iya, Gua amanin ambil, ya, amanin, ya, plastik amanin. gue taruh. Benar-benar. Jadi ya, Seru juga, iya. Seru bete. Terus satu, kedua, mungkin nambah lagi karena band, karena band lo pasti ada 6, misalnya ada 6 orang personil dengan kelakuan dan kepala pemikiran. Iya. Jadi lo akan dapat pengalaman di sini dibanding cuma satu solois. Iya. Di sini. Lebih bisa banyak belajar ya dengan Betul. karakter Dari masing-masing karakter personel. masing-masing, karena Iya. mereka karakternya mungkin sama. Oke, next. Brand lokal apa brand luar? Lokal. Lokal. Iya, Support karena- lokal brand ya. Yoi, karena gue diajarin untuk cintailah produk. Tapi kalau buat situs lebih suka lokal apa Asia? Situs apa? Jadi kalau ngirim gue buka. Situs yang pakai APM. Ya, itu ya belanja, situs belanja. Aduh, mau blonde apa yang Brunet. Oke, jadi berpanjang gitu bayar ya. Oke. Kopi atau teh? Teh. Teh. Sama berarti ya. Berarti faktor umur apa gimana? Coba ngaduin kopinya waktu ini. Nggak tahu, pagi-pagi biasa sarapan teh aja gue. Oh, jarang ngopi ya. Ngopi kalau udah ngantuk banget aja. Oke, terakhir nih Bang nih. Celana panjang apa celana pendek? Kerja apa harian nih? bebas. Yang menurut Bang Tito gue banget deh gitu. Sebenarnya sih gue lebih nyaman celana pendek sih. Iya. Cuma karena kadang kerjaan gue juga kalau lagi di Nggak mungkin pakai celana pendek kalau di soalnya. event resmi nggak mungkin gue celana pendek. Iya bilang, mas lu karangan gue taruh sore kan? Bilang gitu lagi celana pendek ya kan? Gue cuma parkirin mobil. Makanya. Aduh. Oke nih Bang nih, sebelum kita closing, mungkin ini kan lagi tahun berat-beratnya kita nih Bang ya. Maksudnya nggak dari semua pekerjaan kan Bang Tito Bang Jo tahu sendiri memang kita udah hampir setahun dilanda pandemik loh ya. Hampir mau ulang tahun loh corona. Belum jangan raya ya. Jangan diraya Panjang umur mulu. ya. Pokoknya wah udah ngaco deh nih keadaan kayak gini. Pokoknya kita berdoa paling sehat ya pasti Bang ya. Dan gue pengen tahu dari Bang Jo dulu nih, harapan Bang Jo nih ke depannya nih dari sisi supporter Bang Jo dan sisi pekerjaan Bang Jo apa sih? Untuk harapan dari sisi supporter dulu nih di tahun 2021 ini. Bersabar sih untuk liga yang nggak jelas ini. Oke, Bersabar. bersabar ya. Ya, jangan sampai kebawa emosi sama berita-berita yang nggak resmi. Yang nggak resmi itu ya, buat teman-teman Ya. Jackmania dimanapun tuh bener banget tuh, maksudnya lo jangan terlalu gampang ini bete ya. orang ngomong gini dikit langsung, tapi lo cari tahu dulu sumbernya dari mana dan kebenarannya iya apa enggaknya, bener Bang ya. Sampai akun resminya rilis, yang barulah. benar-benar di Jackmania punya Infocom, Persija benar punya Persija, ya sosmednya. Kalau kode-kode lain kan pasti ngikutin Infocom. Pasti. Gitu. Itu kalau dari segi supporter ya. Kalau dari segi pekerjaan Bang Jo sendiri harapannya apa? Harapannya banyak callingan. Itu balik. Keajaibannya
si band atau solois atau musisi yang saya sering macul dia kerja banyak callingan virtual live streaming yang tapping maupun yang live. Walaupun nggak Ajaiban ini ya nonton, tapi seenggaknya di bulan-bulan Februari Maret udah banyak virtual konser lah ya. Karena kan mau nggak mau kan buatnya kayak begini sekarang. Harus yang digital sih. Iya. Kalau dari Bang Tito sendiri gimana nih Bang? Dari sisi supporter harapannya di tahun ini Bang? Kalau dari segi supporter sih sebenarnya sih kurang lebih sama dengan cuma di era sekarang ini kan udah era digital ya. Maksudnya dengan gampangnya lo akan dapat informasi yang benar atau nggak benar gitu kan. Tergantung kita ngeliatnya dari segi mana. Jadi ya harapan gue sih pintar-pintar aja deh kita sebagai supporter. Jangan lagi pula kalau gue lihat yang ketum Jack yang sekarang juga udah ibaratnya dia punya inovasinya juga udah bagus. Kayak gue yang salut banget tuh kita punya Typecast. Iya tuh. Itu baru kita ya di Liga ini baru Jack ya. Jadi maksudnya ya itu bagi gue sih ya bermanfaat aja gitu. Jadi bukan cuma sekedar kartu disimpan di dompet tapi bisa lo pakai buat bayar juga kan. Jadi itu inovasi yang sangat gue respect banget lah. Ya makanya dengan harapan ibaratnya ketum dan para pengurus pusat juga begini, ya gue harapin sih juga ke anggota. Ya gue lihat dari sosmed masih banyak yang juga ngelah mentah-mentah gitu. Jadi gue harap mereka lebih pintar lah untuk nyaring lah gitu berita ya. Berita emang yang valid mana yang nggak valid gitu aja. Kalau dari di pekerjaan Bang Tito nih? Pekerjaan ya pertama sih pasti sehat-sehat semua dulu. Amin lah pasti. Terus yang kedua ya tolong deh Pak izinnya segera. Sama aja dong. Boleh nggak gue? Iya juga. Masalahnya di selembar kertas itu ya perizinan tuh ya kan. Hiburan ya. Ke bapak siapa sebenarnya? Ke bapak Gantung bapak. Ya coba bisa disampaikan. Sampaikan tuh Pak. Karena seniman, atlet, iya kan. Susah ini. Jadi ya maksudnya harapannya ya semoga selain sehat tadi ya kita mudah-mudahan izin untuk kerjanya udah boleh lagi. Jadi mungkin karena ya banyak yang ngegantungin juga hidupnya mereka di dunia musik sebenarnya. Dunia hiburan. Ya. Kangen kerjaan entertain iya, lah ya. Dan kangennya mungkin ya bukan cuma sekedar kerjanya ya, tapi mungkin kita juga kangen ambience-nya, kangen situasinya, dan kangen teman-temannya. Kangen banget sih emang sih. Oke, mungkin di episode kali ini cukup kita ngobrol-ngobrolnya sama Bang Ju sama Bang Tito. Jadi buat Brave People jangan lupa sebelum di akhir konten video ini diapain BT? Di like and subscribe dan komen. Ketahuan YouTuber baru ya kan. Dia nggak tahu tuh like, subscribe dan komennya ya kan. Dan juga jangan lupa buat teman-teman di sini mampir ke toko kita di Tebet Barat berapa BT? Tebet dalam. Oh, Tebet dalam 1. Tebet dalam 1 nomor 34. Nomor 34 karena di bulan-bulan ini ada artikel baru ya BT. Ada banyak artikel baru, kaos juga, dan jangan lupa kesini belanja. Nggak belanja juga nggak apa-apa, nongkrong di sini sama kita, tapi tetap suruh belanja sih kan. Oke Bang Jo, makasih banget. Bang Jo, makasih banget. Semoga semua sehat selalu. Amin. Jadi buat teman-teman di sini cukup buat episode kali ini, dimana biar teman-teman tahu juga kalau ternyata The Jackmania itu nggak cuma sekedar bola dan bola aja gitu ya. Dan salah satu contohnya ya tamu kita berdua ini, dimana di luar circle bola pun mereka tetap berkarya gitu ya. Jadi pokoknya buat teman-teman Jackmania di mana aja, teman-teman yang Brave People pastinya sehat selalu. Jangan lupa di like sekali lagi, pokoknya di komen, di subscribe, harus pokoknya di subscribe ya. Semoga di episode ke depan kita ketemu dengan bintang tamu yang lebih oke gitu ya. Pasti oke semua. Pasti oke semua sih. Kalau lo mau request bisa tuh ya di komen aja di sini. Ya pastinya pokoknya dari kita Brave Culture sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.